Panggung kompetisi dipenuhi asap dan debu. Saat asapnya hilang, sosok Song Dujin terlihat. Dia masih berdiri. Dia tidak terbunuh oleh ledakan itu seperti lonceng tembaga, dengan ekspresi marah di wajahnya. Nak, kamu mati. Song Dujin meraung marah. Situ Yufan mencibir, hehe, kamu ingin menghabisiku, aku mengerti kamu tidak memiliki kekuatan itu. Bagi mereka yang kuat di alam elemen tanah, selain perbedaan kekuatan spiritual di setiap alam kecil, perbedaan terpenting adalah kemajuan api dan Yuan. Ketika seseorang mencapai tahap tengah budidaya rilem bumi Yuan, api alkimia mulai berubah dari merah menjadi biru, menggandakan kekuatannya. Ketika seseorang mencapai tahap akhir budidaya rilem bumi Yuan, semua api dan Yuan berubah menjadi biru, dan kekuatannya meningkat secara eksponensial. Bagi mereka yang berada di puncak alam Yuan bumi, api alkimia mulai berubah dari biru menjadi ungu. Api alkimia ungu sangatlah kuat. Bahkan jika hanya sebagian dari api alkimia yang berubah menjadi warna, itu jauh dari sebanding api alkimia merah. Situ Yufan telah berkultivasi ke alam Yuan bumi, jadi dia secara alami memahami berbagai alam di alam Yuan bumi. Api dan Yuan sangat mengerikan, dan Situ Yufan tidak berani mempertaruhkan nyawanya. Dengan menyempurnakan ramuan api, dia memiliki pemahaman yang sangat baik tentang ramuan api, dan mudah untuk mengekstraksi api dari ramuan api. Ditambah dengan fakta bahwa manik energi dapat menelan api dan Yuan, dia tidak menganggap serius lawannya. Api dan Yuan hanyalah sebagian dari kekuatannya, jadi dia tidak berani gegabah. Song Dujin ingin bertarung dengan cepat dan segera mengaktifkan api dan Yuan. Api dan Yuan miliknya berwarna biru dengan warna ungu di dalamnya, sangat indah, dan yang lebih penting, kuat. Nak, apakah kamu melihatnya? Ini adalah api dan Yuan ungu. Aku akan menggunakannya untuk membakarmu menjadi abu. Song Dujin berkata dengan suara yang dalam. Situ Yufan mencibir api dan Yuan ungu, kamu jelas-jelas adalah api dan Yuan biru dengan sedikit warna ungu, tetapi kamu menaruh emas di wajahmu. Sungguh tidak tahu malu. Jangan bicara tentang api dan Yuan seperti kamu, api ungu dan Yuan, aku tidak takut. Ketika dia berbicara, dia juga mengaktifkan api alkimia miliknya, dan manik-manik energi disembunyikan di dalam api alkimia. Dia telah menghabiskan semua cara untuk menghadapi api dan Yuan Song Dujin, jadi dia merasa percaya diri. Pergi ke neraka. Song Dujin mengaktifkan api dan Yuan dan dengan cepat terbang menuju Situ Yufan. Situ Yufan juga mengaktifkan api dan Yuan dan bertabrakan dengan api dan Yuan milik Song Dujin. Dua bola api alkimia bertabrakan di udara. Api alkimia Situ Yufan perlahan-lahan tertelan, dan dia jelas berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Song Ke menunjukkan senyuman yang sudah lama tidak dia lihat. Situ Yufan benar-benar bodoh. Bersaing dengan paman Song Dujin di api dan Yuan sama saja dengan meminta kematian. Kekuatan api dan Yuan menentukan kekuatannya. Saya benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan Situ Yufan. Dia punya cara lain, mengapa dia tidak memilih menggunakan cara lain untuk melawan musuh? Tuo Bayun berkata dengan ragu, ya. Ini terlalu mencurigakan. Apakah ada konspirasi di dalamnya? Kamu terlalu menganggap tinggi Situ Yufan. Apakah dia benar-benar sekuat itu? Ichiro Watanabe masih sedikit tidak yakin. Hantu api itu mengangguk dan berkata, ya. Senjata pembunuh Situ Yufan lebih kuat. Saya tidak percaya api dan Yuan miliknya juga memiliki hantu. Begitu dia selesai berbicara, dia benar-benar dihantui. Setiap saat, api dan Yuan Situ Yufan akan menyala kembali dan terus melawan api dan Yuan Song Dujin. Setelah melakukan ini beberapa kali, api dan Yuan Song Dujin juga menjadi lebih lemah. Bagaimana ini bisa terjadi? Song Dujin merasa ngeri. Bukan hanya dia, tapi seluruh penonton pun tercengang. Situasinya telah berbalik. Saya tidak menyangka api dan Yuan Situ Yufan begitu aneh. Jelas akan padam, tetapi menjadi sangat berkobar lagi. Ketegangan telah muncul, yang api dan Yuannya lebih kuat. Luar biasa. Situ Yufan benar-benar selalu menghadirkan kejutan. Ekspresi Song Ke sedikit berubah. Siapa yang bisa memberitahuku apa yang terjadi? Situ Yufan sangat sulit untuk dihadapi, bahkan api dan Yuan pun sangat aneh. Tuo Bayun menghela nafas. Hantu api berkata dengan ngeri, kuil yang kami sangat pandai menggunakan api, termasuk api dan Yuan, tetapi tidak ada catatan tentang situasi ini, yang terlalu tidak masuk akal. Secara logika, api dan Yuan Situ Yufan seharusnya sudah lama mati. Itu adalah kegagalannya. Mendengar perkataan hantu api, wajah Song Ke menjadi semakin jelek. Dia awalnya ingin Song Dujin mengalahkan Situ Yufan untuk meningkatkan pamor Istana Song. Akibatnya, dia tidak menyangka Song Dujin mengerahkan Dan Yuan Fire, dan pertempuran berubah menjadi jalan buntu. Saudaraku, ayolah, kakak luar biasa. Situ Ling berteriak seperti orang lain. Namun, suaranya terlalu pelan dan benar-benar tertahan oleh teriakan orang lain, sehingga tidak ada yang bisa mendengarnya sama sekali. Total Lohan juga sangat bersemangat, mengayunkan tinjunya dan meraung. Di panggung kompetisi, Situ Yufan dan Song Dujin masih terjerat api dan Yuan. Setelah beberapa saat,
Si Tu Yufan telah menghancurkan 5 api danyuan di manik energi, akhirnya membuat api danyuan Song Dujin tidak begitu kuat. Ketika saatnya tiba, dia segera mengaktifkan manik energi yang tersembunyi di api danyuan untuk melahap api danyuan Song Dujin. Pada saat ini, dia tidak peduli lagi dengan api danyuan, dan menyerahkan masalah penanganan api danyuan Song Dujin ke manik energi. Dan dia menggunakan jarum peminum darah untuk melancarkan serangan diam-diam ke Song Dujin. Jarum peminum darah mengenai baju besi tingkat Suan Song Dujin, tetapi diblokir dari luar. Untuk menghadapi Si Tu Yufan, orang-orang kuat yang dikirim oleh Istana Song dipilih dengan cermat karena Song Dujin memiliki satu set baju besi dengan kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Jarum peminum darah tidak berfungsi, tapi untungnya Song Dujin fokus pada api danyuan dan tidak memperhatikan jarum peminum darah kecil itu. Tidak, mari kita lakukan selangkah demi selangkah dan kumpulkan api dan Yuan terlebih dahulu. Si Tu Yufan segera mengambil keputusan. Pedang King Kuan, pergi. Dia menggunakan pedangnya untuk terbang menuju keabadian, dan pedang King Kuan mengenai wajah Song Dujin langsung. Api danyuan Song Dujin jatuh ke dalam rawa manik-manik energi. Dia mencoba yang terbaik untuk memulihkan api danyuan, tetapi tiba-tiba diserang oleh pedang King Kuan. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri terlebih dahulu. Dia dengan cepat menggunakan pedang berdarah itu untuk memblokir pedang King Kuan. Faktanya, pedang King Kuan milik Si Tu Yufan tampaknya merupakan serangan yang kuat, tetapi sebenarnya itu hanya gertakan, hanya untuk mengalihkan perhatian Song Dujin. Ketika Song Dujin terganggu, manik energi mengambil kesempatan untuk menelan api danyuan. Song Dujin kaget saat melihat api danyuan ditelan. Anda harus tahu bahwa sangat sulit untuk mengolah api danyuan. Sekarang api danyuan miliknya telah ditelan, meskipun masih ada api-api danyuan di tubuhnya, akan membutuhkan waktu lama untuk memulihkan api danyuan. Dengan kata lain, untuk waktu yang singkat, dia tidak akan bisa menggunakan api danyuan untuk melawan musuh. Setelah mengambil dan Yuan Fire milik Song Dujin, Si Tu Yufan mengambil kembali dan Yuan Fire miliknya dan mengambil kesempatan untuk mengambil kembali manik energi ke dalam tubuhnya. Manik-manik energi adalah salah satu kartu trufnya, jadi tentu saja tidak bisa diungkapkan kepada orang lain begitu saja. Dalam pertarungan api dan Yuan, Song Dujin awalnya memiliki keunggulan, namun tidak ada yang menyangka bahwa Si Tu Yufan akan menjadi pemenang pada akhirnya. Melihat api dan Yuan milik Song Dujin padam, banyak orang menghirup udara dingin. Terkejut, kaget, bingung, ekspresi semua orang sangat rumit. Wajah tampan Song Ke berubah warna menjadi hati nangui mengapa ini terjadi. Sulit baginya untuk menerimanya, karena istana Song sekali lagi dipermalukan. Api danyuan Song Dujin dipadamkan oleh Si Tu Yufan. Bahkan jika dia akhirnya menang, reputasi istana Song akan rusak. Bagi istana Song, mengalahkan Si Tu Yufan bukanlah hal yang penting, kuncinya adalah jangan merasa malu. Apalagi yang dipedulikan Song Ke adalah warisan kuil Shaolin dan kartu truf yang memaksa Si Tu Yufan keluar. Kini, Si Tu Yufan tidak hanya tidak bisa menggunakan kartu trufnya, tetapi reputasinya pun semakin kuat. Saudara Song, jangan marah. Kompetisi masih berlangsung. Senior Song Dujin pasti akan menang. Hanya masalah waktu sebelum dia menggunakan kartu truf Si Tu Yufan. Tuan, Nona Feng benar, Anda tidak perlu cemas. Tuo Bayun berkata Huo Gui, pernahkah kamu melihat triknya? Bagaimana Si Tu Yufan mengalahkan yang kuat dengan yang lemah? Saya tidak tahu. Sejujurnya, siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa api danyuan Si Tu Yufan jauh lebih kuat daripada api danyuan senior Song Dujin. Tapi hasilnya terlalu tidak terduga, yang hanya berarti Si Tu Yufan sudah habis untuk sesuatu. Ya, hanya saja tidak ada yang melihat apa yang dia lakukan. Huo Gui menggelengkan kepalanya. Kamu bahkan tidak bisa melihatnya, dan kami bahkan tidak bisa melihatnya. Si Tu Yufan punya begitu banyak trik, dan semuanya sangat rahasia, membuat orang sangat ketakutan. Ichiro Watanabe berkata Si Tu Yufan mungkin menggunakan metode yang membutakan, jadi dia berkompetisi berkali-kali, tapi tidak ada yang mengetahui kartu trufnya. Trik buta apa yang begitu kuat? Tidak ada yang bisa melihatnya. Song Ke bertanya dengan heran. Aku tidak tahu, tapi Si Tu Yufan benar-benar jenius dalam mempelajari ninjutsu, kata Ichiro Watanabe. Apakah perlu memobilisasi ahli alam Tianyuan untuk memecahkan penyamaran Si Tu Yufan dan menemukan kartu asnya? Song Ke menghela nafas. Menggunakan ahli alam Tianyuan demi generasi muda di bawah 20 tahun. Jika tersiar kabar tentang hal ini, bukankah itu akan membuat Si Tu Yufan terkenal? Di tribun, banyak orang berdiskusi, dan topiknya adalah tentang bagaimana Si Tu Yufan menghilangkan api danyuan. Si Tu Yufan mengambil api danyuan lawan di bawah hidung semua orang. Bagaimana dia melakukannya? Api danyuan juga bisa mengalahkan yang lemah dengan yang kuat. Ini pertama kalinya aku mendengarnya. Jika ada yang tahu bagaimana Si Tu Yufan mengumpulkan api danyuan, saya akan yakin.
Seberapa kuat Situ Yufan? Bahkan Song Dujin dari Istana Pangeran Song tidak bisa berbuat apa-apa padanya, dan dia dirugikan karena menjadi bodoh. Tanpa disadari, reputasi Situ Yufan kembali meningkat. Ini semua diberikan oleh Istana Dinasti Song. Sejak awal, Situ Yufan hanyalah orang kecil dan bahkan tidak bisa berlatih pada awalnya. Kemudian, dia bersaing dengan orang-orang muda dari kekuatan keluarga untuk mendapatkan tempat bergabung dengan penjaga istana, dan tidak dapat menghubungi Sekte Abadi. Sejak dia diburu oleh Istana Song, hanya dalam beberapa tahun, kekuatannya meningkat pesat, dan kecepatan kultivasinya jauh lebih cepat daripada yang lain. Bisa dibilang tanpa musuh sekuat Istana Song, Situ Yufan tidak akan seperti sekarang ini. Tekanan besar berubah menjadi kekuatan pendorong yang kuat, membuat budidayanya meningkat pesat. Nak, jangan berpikir kamu bisa duduk santai karena api alkimia tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Song Dujin berkata dengan dingin. Situ Yufan tidak terburu-buru menyerang dan berkata, saya ingin melihat Anda menggunakan semua keahlian Anda. Diremehkan oleh seorang pemuda, Song Dujin sangat marah. Dia memegang pedang berwarna merah darah dan melancarkan serangan sengit ke Situ Yufan. Kekuatan spiritual saya jauh lebih kuat daripada Situ Yufan. Saya tidak percaya berapa lama dia bisa mempertahankannya. Dengan ide ini, Song Dujin tidak terburu-buru untuk menang, namun perlahan menghabiskan kekuatan spiritual Situ Yufan. Dia bermain dengan mantap dan secara bertahap menguasai. Bagaimanapun, Situ Yufan baru saja menerobos ke alam Yuan Bumi, dan apakah itu pengembangan kekuatan spiritual atau harta kerajaan, dia jauh dari sebanding dengan Song Dujin. Dia melihat niat Song Dujin dan tidak terburu-buru. Setelah menenangkan diri, dia mulai menggunakan Song Dujin sebagai target untuk mengasah dirinya, dan dia terus menjadi lebih mahir dalam menggunakan Sword Flying Immortal. Sword Flying Immortal sangat mahal. Situ Yufan menggunakan Sword Flying Immortal sambil menyerap kekuatan spiritual murni dari manik-manik energi untuk mengisi kembali konsumsi kekuatan spiritual. Karena lawan ingin melakukan perang gesekan, ia akan menggunakan triknya untuk menghabiskan seluruh energi spiritual lawan, sehingga kemenangan menjadi lebih mudah. Jarum peminum darah tersebut tidak mampu menembus pertahanan lawan, sehingga semakin sulit bagi Situ Yufan untuk mengalahkan lawan. Lawan sebenarnya adalah Song Ke dan yang lainnya, jadi dia tidak ingin memperlihatkan kartu asnya. Semakin lama dia menyimpan kartu asnya, semakin aman dia jadinya. Tanpa memperlihatkan kartu truf lainnya, satu-satunya cara untuk menang adalah dengan perlahan-lahan kehabisan tenaga. Song Dujin memilih untuk melawan kelelahan, itulah yang diinginkannya. Song Ke melihat Song Dujin tidak cemas, tapi menjadi tenang, merasa tenang. Paman Song Dujin lebih unggul. Selama dia tetap tenang dan perlahan melawan Situ Yufan, cepat atau lambat dia akan menang. Tuo Bayun tersenyum dan berkata meskipun kompetisi semacam ini agak jelek, selama kamu bisa mengalahkan Situ Yufan, itu pasti sepadan. Menang adalah yang terpenting, prosesnya tidak penting. Song Fang mengangguk dan berkata, akan lebih baik jika kita bisa mengeluarkan kartu truf Situ Yufan. Saya khawatir Situ Yufan lebih memilih mengaku kalah daripada menyembunyikan kartu trufnya dan tidak mau menunjukkannya. Ya, jika kamu tidak mengetahui kartu trufnya, kamu tidak akan sepenuhnya yakin saat menghadapinya di masa depan, kata Ichiro Watanabe. Song Dujin tidak melupakan tujuan Song Ke memintanya untuk menantang Situ Yufan, dia terus memberikan tekanan pada Situ Yufan, dan serangannya menjadi semakin sengit, hanya untuk memaksa kartu truf Situ Yufan keluar. Tidak peduli seberapa besar tekanan yang dia alami, Situ Yufan tidak bergeming, apalagi menggunakan kartu asnya. Kadang-kadang, pedang King Kuan tidak bisa menahannya, jadi dia membiarkan pedang berwarna merah darah itu mengenai armor sihir. Dia sangat percaya diri pada kekuatan pertahanan armor sihir dan tidak akan dikalahkan dengan mudah. Setelah 1 jam pertarungan sengit, Song Dujin menghantam Situ Yufan beberapa kali, namun dihadang oleh armor ajaib. Menghadapi pembelaan seperti itu, Song Dujin juga sedikit tidak berdaya. Situ Yufan telah memutuskan untuk tidak menggunakan kartu trufnya. Bagaimana saya bisa menyelesaikan misinya? Jika tidak berhasil, saya harus mengalahkannya. Setelah mengambil keputusan, Song Dujin terus menyerang dengan ganas. Untuk mencegah kecelakaan, dia tidak mendekati Situ Yufan. Dia memiliki keunggulan absolut saat menggunakan harta karun kerajaan untuk menyerang, dan tentu saja dia tidak akan melepaskan keunggulannya. Dia terus menyerang dengan ganas, dan ada bayangan pedang berwarna merah darah di mana-mana, dan energi pedang ada di mana-mana. Wajah Situ Yufan sedikit sakit karena tergores oleh energi pedang, dan ruang geraknya berulang kali terkompresi dan menjadi semakin kecil. Namun, dia sangat tangguh, pertahanannya kedap air, dan terkadang dia bisa melawan. Sword Flying Immortal sangat kuat. Menghadapi serangan Situ Yufan, Song Dujin harus berhenti menyerang dan melindungi dirinya sendiri. Keduanya bolak-balik, dan pertempuran berlangsung sengit dan seru. Situ Yufan! Situ Yufan! Teriakan itu semakin keras. Dibandingkan Situ Yufan, Song Dujin memiliki pendukung yang sangat sedikit.
Ia sudah terkenal selama bertahun-tahun, namun sulit untuk dikenali oleh penonton tersebut, karena sebagian besar penontonnya berusia tidak lebih dari 100 tahun. Selain itu, sebagian besar penonton yang hadir ingin melihat Situ Yufan mengalahkan Istana Song. Dalam beberapa tahun terakhir, Istana Song menjadi semakin arogan dan tidak bermoral. Hal ini membuat banyak orang menyimpan dendam, namun mereka tidak berani menunjukkannya. Seseorang dapat mengalahkan penguasa Istana Song, yang sangat ingin mereka lihat. Situ Yufan, bunuh dia. Situ Yufan, ayolah, kami mendukungmu. Song Ke dan yang lainnya juga merasakan popularitas Situ Yufan, dan semuanya terlihat jelek. Bagaimanapun, mereka termasuk di antara 10 tuan muda pertama. Mereka menjadi terkenal lebih awal dari Situ Yufan dan lebih kuat, tetapi ketenaran mereka perlahan-lahan diambil alih Situ Yufan. Ini merupakan penghinaan besar bagi pria sombong seperti Song Ke, dan kebenciannya terhadap Situ Yufan menjadi semakin kuat. Jika kita tidak menyingkirkan anak ini, akan sulit bagi kita untuk maju, kata Song Ke dingin. Tuo Bayun mengangguk dan berkata itu benar, tapi terlalu sulit untuk menghabisinya. Melihat senior Song Dujin telah bertarung sengit selama lebih dari 1 jam, dia masih belum bisa menang, apalagi menghabisinya. Ekspresi Song Ke menjadi semakin jelek dan dia berkata, Song Dujin pasti bisa mengalahkan Situ Yufan. Selama kekuatan spiritual Situ Yufan habis, dia pasti akan kalah. Ya, kekuatan spiritual senior Song Dujin jauh lebih kuat daripada Situ Yufan. Tidak ada alasan mengapa taktik seperti itu tidak terkalahkan. Fire Ghost, apa maksudmu? Song Ke berkata dengan dingin. Hantu api berkata dengan cepat, saya tidak bermaksud apa-apa lagi, saya hanya ingin mengatakan bahwa taktik ini sangat bagus. Setelah beberapa saat, Tuo Bayun berkata dengan ragu, dengan tingkat kultivasi Situ Yufan, kekuatan spiritualnya seharusnya hampir habis. Mari kita lihat apakah dia akan menggunakan kartu trufnya selanjutnya. Ya, jika dia tidak menggunakan kartu asnya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakan kartu asnya. Song Ke sedikit bersemangat. Di panggung kompetisi, efektivitas tempur Situ Yufan terus menurun, dan semakin sulit menahan serangan Song Dujin. Faktanya, saat dia mengonsumsi kekuatan spiritual, dia mengisinya kembali dari manik-manik energi. Konsumsinya sangat kecil dan dapat diabaikan. Agar Song Dujin mengira dirinya kelelahan, ia sengaja berpura-pura malu. Song Dujin memang tertipu, dan menjadi semakin bersemangat, bahkan mulai menyerang dengan seluruh kekuatannya alih-alih bertahan. Dia tidak ingin terjerat lagi, dia membuka dan menutup pedang berwarna merah darah dan terus menebas. Seluruh panggung kompetisi dipenuhi dengan bayangan pedang merah. Situ Yufan dikelilingi oleh bayangan pedang, dia memegang pedang King Kuan di tangannya dan menggunakan 9 pedang Ibel 15 untuk melawan. Dia telah dipukul berkali-kali, dan ada banyak bekas luka di armor sihirnya, semuanya ditinggalkan oleh pedang lawan. Tanpa baju besi ajaib, dia akan mati berkali-kali. Saat kemenangan sudah di depan mata, orang cenderung mudah bersemangat dan kehilangan ketenangan saat bersemangat. Situ Yufan sangat tenang. Dia telah memperkirakan konsumsi kekuatan spiritual Song Dujin. Song Dujin telah menyerang dengan ganas, dan konsumsinya jauh lebih besar daripada dia. Dia seharusnya menghabiskan lebih dari setengah kekuatan spiritualnya. Meski begitu, kekuatan spiritual Song Dujin masih jauh lebih kuat dibandingkan Situ Yufan. Waktunya belum tiba, dan Situ Yufan belum yakin akan menang untuk saat ini. Dia terus menunda waktu dan menjadi Xiao Qiang yang tak terkalahkan, tidak peduli betapa malunya dia mengertakkan gigi dan bertahan. Wah, kamu sangat tangguh, tapi sayang sekali kamu bertemu denganku. Song Dujin terdengar seperti seorang senior yang mengajar seorang junior. Dia sudah merayakan kemenangannya, jadi dia tidak menganggap serius Situ Yufan sama sekali. Pertarungan seperti itu membuatnya merasa sangat frustrasi, tapi dia harus menanggungnya. Untuk mendapatkan waktu bernapas, Situ Yufan membuat rencana. Song Dujin, ambillah api danyuanku. Situ Yufan mengandalkan Song Dujin untuk sementara tidak dapat mengguncang api danyuan, jadi dia menggunakan api danyuan dengan tidak hati-hati. Begitu api danyuan padam, panggung kompetisi menjadi sangat panas. Ekspresi Song Dujin berubah drastis dan dia harus berhati-hati. Api danyuan sangat kuat, begitu dia menyentuhnya, dia tidak memiliki jaminan bahwa dia tidak akan terbakar menjadi abu oleh api danyuan. 8 pedang sura. Song Dujin tiba-tiba menggunakan pedangnya untuk menampilkan seni bela diri. Pedang berwarna merah darah yang dikombinasikan dengan keterampilan seni bela diri yang tiada taraf memblokir api danyuan. Situ Yufan sangat terkejut, jadi harta utusan kerajaan bisa seperti ini, kenapa saya tidak memikirkannya sebelumnya? Dia sepertinya telah menemukan benua baru. Dia mengamatinya dengan cermat dan berencana untuk bereksperimen dengannya setelah kembali. Dia akan mengintegrasikan 9 pedang Ibel 15 ke dalam pedang terbang dan terbang abadi. Selanjutnya, Situ Yufan mulai mengambil inisiatif dan mengandalkan api dan Yuan untuk mendapatkan waktu bernapas. Namun, Song Dujin bukanlah orang yang sederhana.
Dia memiliki pengalaman praktis yang kaya. Dia dengan cepat mengubah strateginya dan memulai pertarungan jarak dekat dengan Si Tuyufan, langsung menggunakan 8 pedang Shuro. Karena jaraknya terlalu dekat, api alkimia tidak bisa mengerahkan kekuatannya. Jika satu orang tidak cukup baik, dia bahkan bisa melukai dirinya sendiri. Si Tuyufan tidak punya pilihan selain memadamkan api Danyuan dan terus menghidupi dirinya sendiri. Dia mendapatkan waktu bernapas dan bisa bertahan lebih lama, yang menghabiskan lebih banyak energi spiritual Song Dujin. Song Ke dan yang lainnya tercengang melihat ini. Sayang sekali. Melihat dia akan menang, Si Tuyufan benar-benar menggunakan api Danyuan. Tuo Bayun menghela nafas. Hotpot berkata Si Tuyufan ini terlalu licik, kamu harus berhati-hati saat menghadapinya di masa depan. Song Ke berkata meskipun sangat disayangkan, terlihat juga bahwa Si Tuyufan sedang dalam masalah, jika tidak, dia tidak akan menggunakan api dan Yuan untuk mengulur waktu memulihkan kekuatan spiritualnya. Saudara Song, sepertinya kita akan merayakan senior Song Dujin. Melihat penampilan Si Tuyufan, Si Tuling tampak cemas apakah adikku akan baik-baik saja. Nona Si Tuling, jangan khawatir. Saya telah mengikuti saudara Situ selama beberapa waktu, dan saya belum pernah melihatnya kalah karena kurangnya kekuatan spiritual. Benarkah? Alangkah baiknya jika itu masalahnya, tapi mengapa dia berpura-pura lemah dalam kekuatan spiritual? Si Tuling sedikit frustrasi. Tota Arhat menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu apa niat saudara Situ. Mungkin dia harus melakukan ini karena lawannya terlalu kuat. Saudaraku, kamu harus menang, aku mendukungmu. Di panggung kompetisi, perubahan lain terjadi. Tiba-tiba manik biru tua muncul di langit. Manik itu terbang dengan cepat, dan energi kekerasan mulai berkumpul di sekitarnya. Pada tahap kompetisi No. 37, Yang Yi naik ke atas panggung dan berhadapan dengan seorang pria berpakaian serba hitam. Orang tersebut adalah Itachi Yagyu, master dari keluarga Yagyu, keluarga ninja terkenal di Jepang. Seluruh tubuh Liu Sengida dipenuhi dengan niat dan energi pedang yang tajam, berdiri di panggung kompetisi. Yang Yi bersyukur bahwa dia berdiri di dunia pedang. Menghadapi lawan yang kuat, Yang Yi tidak berani gegabah, jadi dia mengenakan baju besi kayu hitam dan mengambil tongkat penekan Ibel 15-9 naga di tangannya. Dia menggunakan semua harta karun tingkat Suan, yang menunjukkan betapa dia menghargai lawan-lawannya. Ketika wasit mengumumkan dimulainya kontes seni bela diri, Yagyu Ichito segera menggunakan teknik melarikan diri, dia menghilang seketika dan kemudian muncul di sisi kiri Yang Yi. Katana di tangannya mengenai Yang Yi dengan sudut yang aneh. Yang Yi sudah berjaga-jaga, dan juga menggunakan teknik melarikan diri, dan orang itu langsung menghilang. Skill escape miliknya memang tidak sebaik itu milik Yagyu, namun ia dapat menghindari serangan Yagyu. Yagyu Yida sangat terkejut kamu juga bisa melarikan diri. Teknik melarikan diri awalnya berevolusi dari teknik 5 elemen Tiongkok Timur, jadi mengapa saya harus terkejut? Yang Yi mencibir. Yagyu menebaskan pedangnya dan berteriak dengan dingin wah, kemampuan melarikan dirimu tidak cukup baik. Kamu bukan tandinganku, pergilah ke neraka. Dia menggunakan teknik melarikan diri lagi dan melancarkan serangan yang ganas. Yang Yi mengandalkan keterampilan melarikan diri untuk bertahan hidup, dan meskipun dia sedikit malu, dia akhirnya lolos dari beberapa serangan Yagyu Ichito. Ini bukan jalan yang harus ditempuh. Cepat atau lambat aku akan menderita. Teknik melarikan diri terutama mengandalkan kebutaan untuk mencapai efek muncul tiba-tiba di tempat tertentu. Dalam hal ini, aku hanya ingin mencoba kekuatan Buddha Cahaya. Yang Yi diam-diam berpikir. Dia tidak memaksa Buddha Cahaya keluar dari tubuhnya, tetapi menggunakan kekuatan Buddha Cahaya untuk menembus rintangan dan ilusi. Yang Yi mulai memeriksa situasi Yagyu Sengida, dan sebuah cahaya Buddha kecil muncul di dahinya, seperti mata ketiga. Ketika Liu Seng Yi Dao menggunakan teknik melarikan diri lagi, Yang Yi segera mengetahuinya dan dengan cepat mencegat Liu Seng Yi Dao dalam perjalanan ke depan. Dia menggunakan teknik tongkat penakluk Ibel 15 dan langsung memukul Liu Seng Yi Dao dan menjatuhkan Liu Seng Yi Dao. Ah! Yagyu berteriak dengan pisau. Matanya penuh kebingungan dan ketakutan. Penampilan Yang Yi tidak hanya mengejutkan Yagyu Yida, tapi juga semua orang yang hadir dan penonton. Mereka semua telah melihat keanehan dan keajaiban pelarian. Tanpa diduga, teknik melarikan diri yang begitu kuat dapat dengan mudah dipatahkan oleh Yang Yi. Bagaimana caramu melakukannya? Yagyu Yida bertanya dengan nada kaku. Yang Yi tersenyum dan berkata ninjutsu Jepang semuanya dimodifikasi dari seni bela diri Tiongkok Timur. Kami adalah pencetus Anda. Kami tidak keberatan melanggar teknik melarikan diri Anda. Yagyu sangat marah dengan pedangnya omong kosong. Meteor Dart. Liu Seng tidak berani menggunakan teknik melarikan diri lagi, dan langsung menggunakan senjata kungfu yang tersembunyi. Ninja Jepang pandai dalam teknik melarikan diri, ninjutsu, dan senjata tersembunyi juga merupakan metode menghabisi yang mereka kuasai. Segenggam anak panah meteor ditembakkan ke arah Yang Yi.
Yang Yi tetap tenang dan menggunakan teknik tongkat ajaib untuk melumpuhkan semua anak panah meteor tersebut. Yu Seng Yidao, lebih baik kamu menggunakan keterampilan pedangmu, keterampilan sepele tidak akan berpengaruh apapun padaku. Yang Yi berkata dengan dingin. Bahkan jika dia membiarkan anak panah meteor mengenai tubuhnya, akan sulit bagi senjata tersembunyi untuk menembus armor kayu hitam. Ketika budidaya seseorang mencapai ranah bumi Yuan, efek senjata tersembunyi memang banyak melemah, kecuali senjata tersembunyi tingkat Xuan yang dapat menembus pertahanan harta karun tingkat Xuan. Nak, karena kamu ingin mati, aku akan memberikannya padamu. Liu Seng sangat marah dengan pedangnya. Gaya satu pedang. Teknik satu pedang Yagiu memamerkan keahlian unik keluarga Yagiu. Gerakan gaya Yidao sangat sederhana, hanya sepatah kata saja. Baik itu menghunus dan mencabut pedang, atau menebas dan menyapu, kecepatannya sangat cepat, bertujuan untuk menghabisi musuh dengan satu serangan. Gerakan Yang Yi memang tidak sebaik lawannya, namun saat dia menggunakan teknik tongkat penakluk Ibel 15, banyak bayangan tongkat di mana-mana. Tanpa koordinasi teknik melarikan diri, kekuatan gaya satu pedang akan sangat berkurang, dan sangat sulit untuk mematahkan bayangan tongkat itu. Liu Seng menembakkan banyak pedang secara berurutan, tetapi pada akhirnya, tetap tidak ada hasil sama sekali, dan Yang Yi masih utuh. Yudao Yisheng, ilmu pedangmu benar-benar sampah, kamu harus kembali ke Jepang. Suara Yang Yi seperti guntur, dan banyak orang di sekitarnya mendengarnya. Sampah Jepang, kembalilah ke Jepang. Yang Yi, bunuh ninja Jepang itu. Ninja Jepang pernah membakar, menghabisi, dan menjarah di wilayah pesisir, menyebabkan kerusakan besar. Banyak orang di Tiongkok Timur sangat membenci ninja Jepang. Ketika mereka mendengar bahwa orang-orang di panggung kompetisi adalah ninja Jepang, banyak orang yang merasa marah dan berteriak. Yang Yi menjadi terkenal sebagai ninja Jepang dan menjadi lebih terkenal lagi. Banyak orang memiliki kesan yang baik tentangnya dan sepertinya memiliki kebencian yang sama. Yagiu Yida mendengar teriakan dari sekeliling, dan wajahnya sangat jelek. Suasana hatinya terpengaruh, dan dia tidak bisa lagi dengan tenang menanggapi tantangan tersebut, dan kekuatannya sangat berkurang. Awalnya pedang dan ninjutsu tanpa dukungan teknik melarikan diri menjadi sangat lemah, namun kini ia telah kehilangan ketenangannya dan tidak mampu meningkatkan kekuatannya. Yang Yi mengambil kesempatan itu untuk menyerang dengan ganas dan memukuli guk-guk yang tenggelam itu dengan tongkat. Jelas bahwa budidaya pedang Liu Seng lebih unggul, tetapi Yang Yi lebih unggul. Tidak bisa menggunakan teknik melarikan diri, Yagiu Ito tidak tahu cara bertarung lagi dan hanya bisa dikalahkan di panggung kompetisi. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, pedang Liu Seng dipukul 5 kali oleh tongkat penekan Ibel 15 Jiulong. Tongkat penekan Ibel 15 9 naga sangat berat, dan ditambah dengan kekuatan alami Yang Yi, pedang Liu Seng sudah mulai memuntahkan darah, dan dalamnya terluka. Dalam hal ini, Yagiu Itachi ketakutan. Aku menyerah. Meski memalukan, dia tetap memilih untuk menyerah. Tanpa dukungan skill escape, ia tidak akan bisa bertarung sama sekali. Jika ia terus bertarung, ia hanya akan semakin malu bahkan kehilangan nyawanya. Ninja Jepang itu sampah. Kembali. Pergi. Ninja Jepang sangat rendah diri. Mereka menyerah begitu cepat. Jangan keluar dan mendapat masalah. Banyak orang yang heboh, seolah-olah telah mengalahkan Yagiu Ito. Tapi Yang Yi tahu betul bahwa jika dia tidak mendapatkan Buddha Cahaya untuk mematahkan teknik melarikan diri lawan, dia tidak akan bisa menang dengan mudah. Awalnya, kompetisi seni bela diri di arena seni bela diri relatif tidak menguntungkan para ninja, mereka tidak dapat menggunakan banyak metode dan tertahan oleh pedang Yagiu. Dia menundukkan kepalanya dan segera meninggalkan panggung kompetisi. Yang Yi menikmati sorak-sorai sejenak dan kemudian keluar dari panggung kompetisi. Dia khawatir dengan kondisi Fu Hu dan berjalan ke platform kompetisi nomor 38 tempat Fu Hu berada. Pertarungan antara Fu Hu dan Huo Yun segera mencapai tahap panas, dan pertarungan antara keduanya berlangsung sengit. Ketika Yang Yi tiba, Fu Hu dan Huo Yun terluka dan masih bertarung sengit, tidak ada yang memberi jalan satu sama lain. Menghadapi musuh yang kuat, Fu Hu akhirnya melepaskan hewan peliharaan spiritualnya adalah seekor harimau putih kecil bernama White Jade Tiger. Setelah Bai Yuhu keluar, dia melemparkan lingkaran cahaya ke Fu Hu, dan luka Fu Hu sembuh dengan kecepatan yang terlihat. White Tiger sebenarnya bisa menyembuhkan. Skill pertama merupakan skill tambahan yang sangat praktis. Setelah sekian banyak pertempuran, ini adalah pertama kalinya Fu Hu mengekspos hewan peliharaan rohaninya. Hewan peliharaan spiritual harimau putihnya sangat baik, setidaknya sejauh ini. Dengan bantuan macan putih, Fu Hu menjadi semakin berani saat bertarung, tidak takut pada Huo Yun yang berada di puncak ranah bumi Yuan. Melihat ini, Huo Yun mengaktifkan api danyuan untuk menyerang. Api danyuan miliknya berwarna biru dan sangat panas. Namun, Fu Hu tidak menggunakan api danyuan untuk bertarung, dia hanya melihat lingkaran emas terbang keluar dan mengenai api danyuan milik Huo Yun. Lingkaran emas adalah harta karun khusus Fu Hu,
yang disebut lingkaran berlian. Lingkaran berlian pandai merobohkan harta karun musuh, dan dapat menahan api danyuan, yang sangat kuat. Segera setelah lingkaran Vajra keluar, api alkimia Huo Yun tidak mencapai prestasi apapun, dan lingkaran Vajra menjadi semakin kuat, dan segera api alkimia Huo Yun berkurang menjadi lingkaran besar. Huo Yun sangat menghargai api danyuan, karena Yang Guan pandai menggunakan api, maka ia segera memadamkan api danyuan dan tidak berani menggunakan api danyuan untuk melawan musuh. Yang Yi menunjukkan senyuman Fuhu benar-benar tidak mudah. Saya tidak menyangka akan ada harta karun misterius yang begitu kuat. Sepertinya dia pasti bisa memenangkan pertempuran ini. Di tribun, banyak orang mulai mendukung Fuhu. Penampilan Fuhu sangat biasa, pendek dan gemuk, namun tidak kembung. Dia secara bertahap mendapat dukungan dari banyak orang, yang ditaklukkan oleh kekuatannya. Sungguh sulit dipercaya bahwa penganut Tao Huo Yun yang bermartabat dari Kuil Yan yang tidak dapat mengalahkan pemuda kuat. 18 Arhat bahkan lebih kuat dari rumor yang beredar. 18 Arhat sudah begitu kuat, jadi Situ Yufan, Yang Yi, Yulong, dan Mu Yingsui yang lebih kuat dari mereka juga kuat. Kuil Shaolin memiliki 18 Arhat, serta monster tak tertandingi seperti Yang Yi dan Situ Yufan. Tampaknya ada harapan untuk kebangkitan. Fuhu bertarung semakin berani, dan lingkaran berlian terbang di atas kepalanya, menunggu kesempatan untuk bergerak. Pada saat yang sama, sekop Xuan Yue di tangannya tidak diam dan terus menyerang Huo Yun. Huo Yun sangat marah, dan pedang tingkat Xuan terbang dari tangannya, dan dia bertarung sengit dengan sekop Xuan Yue. Kekuatan spiritual Huo Yun lebih tinggi, jadi Fuhu pasti tidak akan terlibat dengannya. Dia berpura-pura tidak terkalahkan dan perlahan-lahan mengambil kembali sekop Xuan Yu. Huo Yun mengambil kesempatan itu untuk melakukan serangan balik, dan pedangnya langsung mengarah ke dada Fuhu. Bagus sekali. Fuhu hampir berteriak. Dia tiba-tiba mengaktifkan lingkaran berlian, yang segera menangkap pedang Huo Yun dan membuang pedang Huo Yun. Huo Yun tiba-tiba merasa pedang itu terbang semakin jauh di luar kendali, dan dia tiba-tiba merasa ngeri. Pedangku, harta karun tingkat Xuan jarang terjadi, dan Huo Yun pasti tidak ingin pedangnya terbang seperti ini. Dia lupa bahwa dia sedang bertarung, dan bergegas keluar untuk mengejar pedangnya. Saya tidak tahu apakah dia benar-benar lupa bahwa dia masih berkompetisi, atau dia melakukannya dengan sengaja. Tanpa senjata di tangannya, dia pasti bukan lawan Fuhu. Akan sangat memalukan untuk mengaku kalah. Melarikan diri seperti ini sama dengan menyerah secara otomatis, yang sedikit lebih menyelamatkan muka daripada mengakui kekalahan. Bahkan wasit pun tercengang dan tidak tahu bagaimana cara mengucapkan putusan. Fuhu berkata, "Wasit, lawan saya telah melarikan diri. Apakah saya menang?" Ya, dalam kompetisi ini, karena Huo Yun meninggalkan panggung kompetisi, Fuhu menang. Wasit mengumumkan dengan lantang. Pergi. Huo Yun benar-benar lari dari pertempuran. Mungkinkah dia takut? Sayang sekali. Pertarungan antara naga dan harimau awalnya seru, tapi sang protagonis melarikan diri. Benar-benar mengecewakan. Fuhu tidak kecewa. Selama dia bisa menang, dia tidak akan peduli dengan hal lain. Situ Yufan bertarung sengit dengan Song Dujin dalam waktu yang lama, dan Song Dujin lambat laun menyadari ada yang tidak beres. Kekuatan spiritualnya telah habis sebelumnya, tetapi dia mendapat jeda sejenak. Setelah itu, dia melanjutkan selama setengah jam lagi, dan kekuatan spiritualnya belum habis. Song Dujin bukanlah orang bodoh, tentu saja dia tahu bahwa dia mungkin dibodohi. Wah, kamu berbohong padaku. Song Dujin berkata dengan marah. Apa yang kamu punya yang bisa aku tipu? Tanya Situ Yufan. Song Ke juga merasa ada yang tidak beres. Kekuatan spiritual Situ Yufan sudah lama habis, kenapa dia masih bisa bertarung? Siapa yang tahu, mungkinkah dia berpura-pura sebelumnya membuat senior Song Dujin mati rasa dan ceroboh? Huo Gui berkata tidak. Kekuatan spiritual Situ Yufan paling tidak sebanding dengan kita, tapi dia telah bertarung dengan sengit untuk waktu yang lama, dan kekuatan spiritualnya seharusnya sudah habis sejak lama. Situ Yufan pasti memiliki harta yang dapat memulihkan kekuatan spiritualnya. Paman Song Dujin mungkin kalah dalam kompetisi. Song Ke tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan dan mengerutkan kening. Dia ingin mengingatkan Song Dujin, tapi adegan itu terlalu panas. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk berteriak, Song Dujin tidak akan bisa mendengarnya. Situ Yufan benar-benar kuat. Melalui pengamatan selama periode ini, saya menemukan bahwa dia memiliki banyak kartu truf yang kuat. Pertama, dia memiliki kartu truf yang dapat menghabisi orang yang tidak terlihat. Kedua, api dan yuan miliknya luar biasa, bahkan di bumi yuan alam. Api dan yuan kekuatan puncak tidak ada tandingannya. Ketiga, kekuatan spiritualnya tidak ada habisnya, jadi mencoba menggunakan semua kekuatan spiritualnya tidak akan berhasil. Keempat, armornya memiliki pertahanan yang sangat kuat dan sulit ditembus. Feng Xiaoxiao berkata dia memiliki banyak kelebihan dan hampir tidak ada kekurangan. Selain itu,
Dia juga memiliki teman monster yang kuat dan bahkan memiliki hewan peliharaan spiritual. Semua ini jika digabungkan, terlalu sulit untuk menghabisinya. Setelah mendengar ringkasan Feng Xiaoxiao, Song Ke, Huo Gui, dan Tuo Baiyun, yang merupakan guru tertua ke-12, semuanya mengubah ekspresi mereka dan terlihat sangat jelek. Han Feng dan Ichiro Watanabe hanya bisa mengerutkan kening, seolah-olah mereka sedang memikirkan bagaimana menghadapi si Tuyufan. Song Ke berkata dengan sungguh-sungguh tidak peduli betapa sulitnya dia menghadapinya, kita harus menghabisinya. Jika tidak, ketika budidayanya mencapai alam Tianyuan, saya khawatir tidak banyak orang di Tiongkok Timur yang dapat mengendalikannya. Ya, kita telah bermusuhan dengannya. Kita harus menghabisi musuh kita dan tidak membiarkan mereka tumbuh besar dan mengancam hidup kita. Kekuatan besar ini akan menghadapi musuh dengan segala cara, dan seringkali akan menghabisi mereka semua tanpa meninggalkan masalah lebih lanjut. Pada awalnya, Song Ke meremehkan si Tuyufan dan Yang Yi. Bahkan di kedalaman rawa pasir hisap, dia dapat dengan mudah mengalahkan Yang Yi dan si Tuyufan ketika mereka 1 lawan 2. Namun sejak mereka keluar dari lembah Suiwei, kekuatan mereka telah mengalami lompatan kualitatif, dan mereka secara bertahap memperlebar jarak dengan Song Ke dan lainnya. Anda harus tahu bahwa Song Ke dan yang lainnya dibudidayakan oleh kekuatan besar yang menghabiskan banyak sumber daya. Fakta bahwa si Tuyufan dan Yang Yi dapat bersaing dengan mereka sudah cukup untuk membuktikan bakat mereka dan fondasi yang kuat dari kuil Shaolin. Jika seseorang mengatakan bahwa si Tuyufan dan Yang Yi berhasil menyusul Song Ke dan yang lainnya sendirian, tidak ada yang akan mempercayainya. Namun lebih masuk akal untuk mengatakan bahwa mereka terkenal di seluruh dunia karena kuil Shaolin. Song Dujin menatap si Tuyufan, seolah ingin melihat ke dalam dirinya. Tapi setelah melihatnya sebentar, saya tidak mengerti kenapa. Kamu pasti belum menghabiskan seluruh kekuatan spiritualmu sekarang. Kamu hanya berpura-pura menipuku. Katakan dengan jujur, mengapa kamu memiliki kekuatan spiritual yang begitu besar di tubuhmu? Si Tuyufan tertawa haha konyol sekali. Kamu adalah musuhku. Tentu saja aku bisa menggunakan beberapa trik untuk menghadapimu. Ini sangat tepat. Nak, kamu sedang mencari kematian, jangan salahkan aku. Song Dujin benar-benar marah. Dia dipermalukan beberapa kali terhadap seorang pemuda yang kuat, yang membuatnya sangat marah. Song Dujin akhirnya menggunakan kartu asnya. Kartu asnya adalah manik darah. Manik darah adalah harta misterius khusus yang dia peroleh secara tidak sengaja. Itu berisi energi jahat darah yang sangat besar dan penuh kekuatan. Begitu Blood Evil Key keluar, selama ditutupi oleh Blood Evil Key, darah tersebut akan terus dihisap oleh Blood Evil Key, dan akhirnya berubah menjadi mumi. Karena manik-manik darah itu terlalu menakutkan, Song Dujin tidak pernah memperlihatkannya kepada siapapun setelah dia mendapatkan manik-manik darah itu. Setiap orang yang melihat manik-manik darah itu tersedot ke dalam mumi oleh manik-manik darah itu. Manik-manik darah berputar dan mencapai bagian atas kepala si Tuyufan. Si Tuyufan tidak berani gegabah dan dengan cepat mengaktifkan pedang King Kuan untuk melawan. Hanya saja butiran darahnya tidak besar dan sangat fleksibel, sehingga pedang King Kuan tidak bisa mengenai butiran darah itu sama sekali. Saat butiran darah mulai berputar, roh jahat darah mulai menyebar. Si Tuyufan tidak tahu harus berbuat apa. Mutiara dewa ajaib di tubuhnya ingin terbang. Dia segera menghubungi mutiara dewa sihir dan segera mengetahui alasannya. Ternyata kristal ajaib tersebut dapat menelan sebagian energi gelap, dan energi jahat darah juga merupakan sejenis energi gelap. Setelah melihat kristal ajaib tersebut, secara alami ia seolah-olah telah melihat kelezatan yang tiada taraf, dan tidak sabar untuk datang keluar dan melahap energi jahat darah. Apakah itu kristal ajaib atau manik dewa ajaib? Saya tidak bisa mengungkapkannya, kata si Tuyufan diam-diam. Dia tidak punya pilihan lain selain mengambil risiko dan membiarkan energi jahat darah menutupi dirinya, sehingga kristal ajaib dapat menelan energi jahat darah di tubuhnya. Hanya saja energi jahat darah akan melewati tubuhnya dan menyebabkan kerusakan serius pada tubuhnya. Namun ia tidak khawatir, karena ia hanya menggunakan darah energi jahat untuk meredam tubuhnya dan berlatih naga gajah King Kong. Setelah memikirkan tindakan balasan, si Tuyufan mengabaikan manik darah tersebut, dan segera energi jahat darah yang dilepaskan oleh manik darah menyelimuti si Tuyufan. Ups, adikku terjebak, apa yang harus aku lakukan? Si Tuling sangat cemas di tribun. Tota Arhat juga sedikit terengah-engah manik berdarah apa ini. Tampaknya memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Dan itu adalah kekuatan yang sangat jahat. Aku juga tidak tahu. Kuharap adikku bisa selamat dari ini. Si Tuling menghela nafas. Tuan Song, harta karun apa yang digunakan Song Dujin? Tampaknya sangat kuat, kata Ichiro Watanabe dengan heran. Song Ke menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Sejujurnya, ini pertama kalinya saya melihat paman saya menggunakan harta karun ini. Saya berharap harta ini dapat menghabisi si Tuyufan, sehingga saya dapat merasa nyaman sepenuhnya.
Dia sudah melupakan sumpahnya untuk menghabisi Si Tu Yufan dengan tangannya sendiri. Saya tidak tahu apakah dia memiliki ingatan yang buruk atau khawatir tidak bisa menghadapi Si Tu Yufan. Tidak peduli apa, dia sangat senang melihat Song Dujin mendapatkan kembali keunggulan absolutnya. Hantu api berkata harta karun ini sangat jahat dan sangat kuat. Si Tu Yufan sudah berhenti bergerak. Mungkinkah dia meninggal begitu cepat? Saya khawatir ini tidak semudah itu. Tentu saja Song Ke berharap bisa menghabisi Si Tu Yufan dengan cepat, tapi kenyataannya sangat kejam. Banyak penonton yang berhenti berteriak dan memandang panggung kompetisi dengan ekspresi gugup. Mereka khawatir terjadi sesuatu pada Si Tu Yufan. Song Dujin sangat tercela. Dia menggunakan yang besar untuk menindas yang kecil, tapi dia tetap menggunakan harta yang begitu jahat. Rumah Pangeran Song menjadi semakin memalukan. Sebagai salah satu dari 9 sekte abadi, dia tidak memiliki rasa malu. Saya harap Si Tu Yufan baik-baik saja. Sayang sekali jika dia mati di bawah harta karun jahat. Mendengar diskusi tersebut, Si Tu Ling menjadi semakin gugup. Di panggung kompetisi, Song Dujin melihat Si Tu Yufan seluruhnya tertutup oleh aura darah jahat, dan menunjukkan senyuman bangga. Wah, kamu sudah membuatku marah beberapa kali. Ini harga yang harus kamu tanggung. Nikmati perlahan. Si Tu Yufan tidak sempat berbicara sama sekali, ia justru mulai mempraktekkan metode Body Ink di Dragon Elephant King Kong di panggung kompetisi untuk melunakkan tubuhnya. Energi jahat darah merupakan energi unik yang belum pernah ditemui Si Tu Yufan sebelumnya, sehingga efek tempering tubuh sangat baik. Sambil menahan tubuhnya, dia membiarkan kristal ajaib itu perlahan menelan energi jahat darah, berusaha untuk tidak membiarkan Song Dujin menyadarinya. Hanya dengan cara ini dia dapat menghabiskan lebih banyak waktu berlatih Dragon Elephant King Kong. Song Dujin sangat percaya diri pada butiran darah, jadi dia tidak terus menyerang. Terlebih lagi, Si Tu Yufan ditutupi oleh aura darah jahat, dan dia tidak dapat menentukan di mana Si Tu Yufan berada karena tidak ada cara untuk memeriksa area yang ditutupi oleh aura darah jahat. Untuk menghabisi Si Tu Yufan secepatnya, Song Dujin terus mengaktifkan manik darah untuk melepaskan energi jahat darah, membuat energi jahat darah semakin kuat. Wasit begitu ketakutan hingga ia sudah mencapai tepi sisi lain ring kompetisi dan ingin langsung meninggalkan ring kompetisi. Si Tu Yufan melihat bahwa roh jahat darah telah menguat, dan dia dengan cepat melepaskan pola darahnya, membiarkan pola darah tersebut menelan sebagian energi jahat darah. Pola darahnya belum emas, tetapi dikandung dan dibesarkan di kolam darah. Ia sangat menyukai darah roh jahat. Setelah keluar, ia berteriak kegirangan. Itu adalah partner monster Si Tu Yufan, Sue Wen. Dia akhirnya menggunakan kartu truf Sue Wen. Song Dujin memiliki pemahaman yang sangat detail tentang Si Tu Yufan dan mengetahui bahwa Sue Wen adalah monster yang sangat kuat. Namun, roh jahat darah tidak takut pada banyak orang. Bahkan jika Si Tu Yufan memiliki lebih banyak pembantu, dia tetap yakin akan menghabisi Si Tu Yufan dan Sue Wen bersama-sama. Sementara Sue Wen menelan energi jahat darah, dia menggunakan bola lonjakan petir. Tujuan penggunaan bola lonjakan petir adalah untuk membingungkan musuh dan mengalihkan perhatian Song Dujin dari energi jahat darah yang semakin berkurang. Si Tu Yufan dan Sue Wen mempercepat kecepatan menelan energi jahat darah pada saat yang sama. Jika Song Dujin mengambil kembali manik-manik darah, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menelan energi jahat darah. Segera, Song Dujin menyadari bahwa energi jahat darah berkurang, tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Dia mengira itu adalah konsumsi alami, tetapi dikonsumsi lebih cepat. Bukan saja dia tidak mengambil kembali manik darahnya, tetapi dia mengaktifkan manik darahnya dan terus-menerus melepaskan energi jahat darah di dalam manik darah tersebut. Aura darah jahat menjadi semakin intens, dan hampir seluruh arena kompetisi diselimuti aura darah jahat. Wasit harus melepaskan perisai spiritual untuk melawan aura darah jahat. Si Tu Yufan sengaja berteriak untuk meyakinkan Song Dujin. Song Dujin sangat bersemangat. Si Tu Yufan sudah mati kali ini. Saya telah memberikan kontribusi besar untuk Istana Song. Tuan Song, selamat kepada Istana Song, Anda akan menghabisi Si Tu Yufan, kata Tuo Baiyun dengan iri. Huo Gui berkata saya tidak percaya kabut darah ini begitu kuat sehingga Si Tu Yufan benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan. Song Ke berkata dengan tenang mungkin kekuatan spiritual Si Tu Yufan hampir habis sebelumnya. Jika tidak, dia akan dapat mempertahankannya untuk sementara dengan melepaskan perisai kekuatan spiritualnya. Song Ke dan yang lainnya sudah bersiap untuk merayakan kemenangan mereka, tetapi perubahan lain terjadi di panggung kompetisi. Dua pusaran terbentuk di kabut darah, dan aura berdarah dengan cepat menghilang. Ada dua pusaran air, satu dengan tubuh Si Tu Yufan sebagai intinya, dan satu lagi dengan pola darah sebagai intinya. Kecepatan mereka melahap energi jahat darah sangat cepat, dan baru kemudian mereka membentuk pusaran air. Song Dujin sangat ketakutan hingga dia membuka mulutnya lebar-lebar dan tidak bisa berkata-kata. Ketika dia bereaksi, pikiran pertamanya adalah mengambil kembali butiran darah itu.
Manik darah adalah hartanya. Begitu dia memikirkannya, manik darah itu berhenti melepaskan energi jahat darah dan terbang menuju Song Dujin. Si Tu Yufan menyerah untuk menelan energi jahat darah. Akibatnya, kristal ajaib tidak mau melepaskan manik darah tersebut. Gumpalan energi hitam keluar dan langsung menjerat manik darah tersebut dan terbang menuju Si Tu Yufan dengan cepat. Manik-manik darahku, teriak Song Dujin. Dia mengumpulkan manik-manik darah dengan seluruh kekuatannya dan menggunakan seluruh kekuatannya. Manik-manik darah terbang ke Song Dujin sebentar, lalu terbang ke Si Tu Yufan sebentar. Penonton tercengang. Situasi kembali terbalik, yang membuat mereka heboh. Cara tersembunyi Si Tu Yufan membuat semua orang semakin penasaran. Si Tu Yufan benar-benar kuat. Bahkan kabut darah yang begitu kuat pun tidak bisa menghadapinya. Apakah kamu melihat energi hitam? Tampaknya lebih kuat daripada kabut darah. Energi itu benar-benar menarik butiran darah dan terbang menuju Si Tu Yufan. Song Dujin kemungkinan besar akan kehilangan harta karun tingkat Suan yang kuat. Aku sudah lama mendengar bahwa monster pendamping Si Tu Yufan sangat kuat. Memang benar, ia benar-benar bisa menelan darah energi jahat. Melihat Si Tu Yufan baik-baik saja, Si Tu Ling berkata dengan semangat, adikku benar-benar mampu. Tidak ada yang salah dengan dia. Saudara Si Tu tidak hanya baik-baik saja, tetapi juga telah mendapatkan kembali inisiatifnya. Sekarang giliran Song Dujin yang kurang beruntung. Mata Song Ke dan yang lainnya hampir keluar dari kepala mereka tidak dapat mempercayainya. Setelah sekian lama, Tuo Baiyun berseru, apakah Si Tu Yufan seorang Xiao Qiang? Dia tidak akan mati seperti ini, tapi dia akan meledak. Si Tu Yufan sangat jahat. Energi hitam apa itu? Menakutkan sekali. Gumpalan energi hitam bisa melawan Song Dujin, seru. Wajah Song Ke berubah warna menjadi hati nangui dan dia berkata, Paman Tuan, cepat menyerah dan jangan khawatir tentang harta karun itu. Ia kini khawatir jika terjadi sesuatu pada Song Dujin, kerugian istana Song akan semakin besar. Namun, Song Dujin sangat peduli dengan butiran darah dan tidak mau menyerah, dan masih menantang energi hitam. Kristal ajaib melepaskan sinar energi hitam, membungkus butiran darah. Setelah beberapa saat, energi hitam menghilang, dan butiran darah terbang kembali ke tubuh Song Dujin. Song Dujin sangat senang dan tersenyum. Tapi dia tidak bahagia lama-lama, dan tiba-tiba berteriak ah. Jeritan yang menyayat hati itu sangat menakutkan. Dalam sekejap, Song Dujin berubah menjadi mumi, dan butiran darah terbang keluar dari tubuhnya dan terbang langsung ke tubuh Si Tu Yufan. Kali ini, bahkan Si Tu Yufan tidak tahu apa yang sedang terjadi dan dikejutkan oleh butiran darah. Dia bahkan menghindari butiran darah, tetapi butiran darah itu terlalu cepat dan menghilang ke dalam tubuhnya dalam sekejap. Si Tu Yufan tampak gugup, takut darah di tubuhnya akan tertelan butiran darah. Dia dengan cepat memeriksa situasi di dalam tubuhnya dan menemukan bahwa manik-manik darah telah memasuki manik dewa sihir dan dikontrol dengan kuat oleh kristal ajaib, membuatnya berperilaku sangat baik. Wasit begitu ketakutan hingga lupa mengumumkan hasil pertandingan. Rahang penonton yang hadir terjatuh ke lantai. Situasinya berubah begitu cepat sehingga saya tidak tahan lagi. Situasinya terus berubah. Apa yang sebenarnya terjadi? Song Dujin sebenarnya dibunuh oleh hartanya sendiri. Sungguh konyol. Harta karun Song Dujin sepertinya telah diambil oleh Si Tu Yufan. Lihat butiran darah yang masuk ke tubuhnya, tidak terjadi apa-apa. Si Tu Yufan bisa mengumpulkan harta musuh selama pertempuran. Siapa yang berani melawannya di masa depan? Wajah Song Ke kusam, dan kemudian tatapan dingin muncul di matanya. Si Tu Yufan, kamu telah berulang kali menghabisi orang-orang kuat di istana Song kami, aku akan menghancurkanmu menjadi abu. Tuo Baiyun menghela nafas sulit untuk menangani Si Tu Yufan. Bahkan manik darah sekuat itu tidak dapat menangani Si Tu Yufan. Sebaliknya, ia diambil oleh Si Tu Yufan. Jika Anda ingin menangani Si Tu Yufan di masa depan, Anda harus hati-hati dengan butiran darahnya. Mengerikan. Itu benar, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk menghindari berkelahi dengannya di masa depan agar tidak mempermalukan diri kita sendiri. Sebelumnya, dia bersumpah untuk menantang Si Tu Yufan, tapi sekarang dia berhenti menyebutkannya. Watanabe Ichiro terlihat murung, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Status Han Feng awalnya lebih rendah dari Song Ke, Watanabe Ichiro, Huo Gui, Tuo Baiyun dan lainnya. Dia tidak berbicara karena takut membuat Song Ke tidak bahagia. Song Ke memang sangat marah, jangan datang kepadaku untuk membicarakan apapun di masa depan. Untuk menangani Si Tu Yufan, istana Song kami membayar mahal, dan kamu masih di sini untuk menertawakannya. Tuan Song, kami sebenarnya tidak bermaksud demikian. Kami hanya mencari kebenaran dari fakta, kata Tuo Baiyun cepat. Song Ke mendengus dingin, lagi pula aku tidak peduli, rumah Pangeran Song kita tidak mudah dikendalikan, jadi pergilah dan kumpulkan mayatnya dengan 2 orang, dan yang lain akan mengikutiku. Dia benar-benar marah. Istana Song kehilangan pembangkit tenaga listrik rilem bumi Yuan satu demi satu, tetapi kekuatan besar lainnya tidak mengalami kerugian.
Hal ini membuat psikologinya benar-benar tidak seimbang. Melihat Song Ke menjadi marah, yang lain tidak berani berbicara dan melihatnya pergi. Song Ke pergi, dan Tuo Baiyun menghela nafas. Kita akan mencarinya lagi setelah dia tenang. Aliansi kita tidak dapat dipecah, jika tidak maka akan lebih sulit untuk menangani si Tu Yufan. Iya, Song Ke mampu memimpin kita menghadapi si Tu Yufan, baik dari segi kekuatan maupun strategi, kata Huo Gui. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya dia pikirkan. Lagi pula, orang seperti dia mungkin tidak mudah diyakinkan oleh seseorang. Ichiro Watanabe berkata, Anda sudah familiar dengan Tuan Song, jadi saya masih perlu merepotkan Anda tentang masalah ini. Si Tu Yufan. Si Tu Yufan. Si Tu Yufan keluar dari panggung kompetisi di tengah sorak-sorai semua orang dan kembali ke Situ Ling. Saudaraku, kamu luar biasa, aku bangga padamu. Sister Ling, saya akan bangga jika Anda mengatakan itu. Si Tu Yufan tersenyum. Kamu pantas bangga, apa yang kamu lakukan sungguh indah, kata Situ Ling sambil tersenyum. Ayo pergi, ayo kita menonton kompetisi seni bela diri Yulong, kata Si Tu Yufan. Saat Si Tu Yufan hendak berangkat, semua orang menyingkir, dan dia langsung menuju tahap kompetisi nomor 40. Dia tidak tahu apakah kompetisi Yulong telah berakhir. Bagaimanapun, dia ingin pergi dan melihatnya secara langsung, sehingga dia akan merasa lebih nyaman. Si Tu Ling berkata, saudaraku, Yulong memiliki 2 raja racunmu, jadi dia pasti akan baik-baik saja. Jangan khawatir. Mudah-mudahan 5 sekte racun bisa mendapatkan pijakan di wilayah barat. Kita tidak boleh meremehkannya. Ia mempercepat langkahnya dan langsung menuju tahap kompetisi nomor 40. Lawan Yulong bernama Han Ming, dia adalah sosok terkenal di 5 sekte racun. Dia memiliki tingkat kultivasi puncak di alam Yuan Bumi dan hebat dalam menggunakan racun. Song Ke dan yang lainnya meminta Han Ming untuk menangani Yulong karena mereka ingin menghabisi Yulong. Di mata semua orang, Si Tu Yufan tidak diragukan lagi adalah pemimpin kelompok beranggotakan 4 orang Si Tu Yufan, dan merupakan orang yang paling ingin disingkirkan Song Ke. Selain dia, satu-satunya adalah Yulong. Karena Yang Yi relatif jujur. Di mata semua orang, Song Ke dan yang lainnya tidak menganggapnya serius. Mu Yingsui berasal dari Lembah Suiwei. Song Ke dan yang lainnya tidak ingin bertengkar dengan Lembah Suiwei, jadi tentu saja mereka tidak akan menghadapinya. Di panggung kompetisi, pertarungan baru saja dimulai saat Han Ming melancarkan serangan sengit. Senjata di tangannya adalah tombak, keahlian menembaknya sangat indah, dan tombak itu juga merupakan harta karun tingkat Xuan. Han Ming mengambil inisiatif dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Ada bayangan senjata di mana-mana, dan yang lainnya bergerak dengan senjata, dan mereka sangat mendominasi. Yulong telah menggunakan keahlian unik Sekte Ling Luo, tetapi masih terpaksa mundur selangkah demi selangkah. Tidak mungkin, lawannya benar-benar kuat, baik dari segi kekuatan maupun kekuatan spiritual, dia lebih unggul darinya. Selain itu, keterampilan seni bela diri Sekte Ling Luo terutama tentang ketangkasan, sedangkan gerakan Han Ming terutama tentang dominasi. Meskipun usianya masih muda, Yulong masih memiliki banyak pengalaman praktis. Dia tidak menghadapi Han Ming secara langsung, tetapi mengandalkan gerakan cekatannya untuk terus menghindar. Keduanya dengan cepat bertarung dengan ratusan gerakan, dan Han Ming memiliki keunggulan absolut. Menghadapi lawan yang kuat, potensi Yulong terstimulasi. Dia tidak terburu-buru menggunakan hewan peliharaan spiritualnya, juga tidak menggunakan kartu trufnya terlebih dahulu. Selama dia bisa menolak, dia tidak punya ide untuk memperlihatkan kartu asnya. Segera, Han Ming menjadi tidak sabar. Dia tidak dapat menerima bahwa seorang master yang telah terkenal sejak lama tidak dapat mengalahkan seorang gadis kecil untuk waktu yang lama. Pergi, Han Mingyu menggunakan tombaknya dan mulai menyerang seperti badai yang dahsyat. Yulong tidak berani mengabaikannya, jadi dia mengirim payung Fei Xian untuk menyerang. Payung peri terbang dan tombak berbenturan di udara, dan sulit membedakan yang superior dari yang inferior. Melihat bahwa dia tidak bisa menang dengan cara ini, Han Ming diam-diam memasang cincin di jarinya, dan aroma samar keluar. Sekte 5 Racun pandai menggunakan racun. Sebagai master terkenal dari Sekte 5 Racun, Han Ming tentunya memiliki keahlian uniknya sendiri dalam menggunakan racun. Racunnya yang paling kuat tersembunyi di dalam ring. Selama dia memutar mekanismenya, racun itu akan keluar. Raja racun adalah yang paling sensitif terhadap racun karena mereka menyukai racun sebagai makanan. Begitu racunnya menyebar, jangkrik emas bersayap 8 dan ulat sutra es berusia 1000 tahun muncul dari pakaiannya tanpa perintah Yulong dan mulai melahap racun yang dikeluarkan oleh Han Ming. Tentu saja Yulong tahu ada yang tidak beres dan langsung menahan nafas karena takut diracun. Jangkrik emas bersayap 8 itu sangat cepat, ia terbang beberapa kali dan dengan cepat menelan hampir semua racunnya. Ulat sutra es milenium melepaskan udara dingin, dan semua kabut beracun, asap, dan bubuk beracun akan dibekukan oleh udara dingin dan tidak dapat berfungsi.
Ketika Han Ming melihat jangkrik emas bersayap 8 dan ulat sutra es berumur 1000 tahun, matanya tiba-tiba bersinar karena keserakahan. Ternyata itu adalah jangkrik emas bersayap 8 dan ulat sutra es milenium. Benarkan, kedua raja racun itu muncul dalam satu orang, seorang gadis yang tidak tahu cara menggunakan racun. Racunnya tidak berpengaruh, dan dia tidak peduli, karena perhatiannya pada dasarnya terfokus pada dua raja racun. Dia menjadi serakah dan ingin mengambil raja racun. Memang benar, kedua raja racun ini sangat berharga bagi pengguna narkoba sehingga sulit ditemukan di dunia. Di seluruh sekte 5 racun, hanya ada satu serangga beracun tingkat raja racun, yang tentunya merupakan senjata terpenting dari 5 sekte racun. Jika saya memiliki dua raja racun, maka status saya akan meningkat pesat, dan saya mungkin dapat mewarisi posisi pemimpin di masa depan. Begitu ide ini muncul, mustahil untuk menekannya. Dengan keserakahan di hatinya, Han Ming semakin bersemangat untuk menghabisi Yulong. Hanya dengan menghabisinya Anda bisa mendapatkan dua raja racun. Api dan Yuan. Sebagai ahli top di alam Yuan bumi, dia tentu tahu cara menggunakan kelebihannya sendiri. Setelah mengolah alam Yuan bumi, seseorang harus meningkat dalam dua aspek. Seseorang tidak hanya harus mengembangkan kekuatan spiritual, tetapi seseorang juga harus terus meningkatkan api dan Yuan. Sangat sulit untuk meningkatkan api dan Yuan. Selain menelan api dan Yuan orang lain, Anda juga harus menelan kekuatan spiritual atribut api. Karena itu, sangat sulit bagi orang kuat di alam Yuan bumi untuk maju ke alam kecil. Namun begitu tingkat budidaya ditingkatkan, kesenjangan tingkat budidaya akan relatif besar. Dibandingkan dengan mereka yang berada di tahap awal alam Yuan bumi, orang terkuat di puncak alam Yuan bumi memiliki keuntungan terbesar dalam api dan Yuan. Begitu api dan Yuan Han Ming keluar, suhu di panggung kompetisi meningkat tajam. Yulong mengerutkan kening, dan handuk wajahnya sedikit melengkung. Dia tidak berani mengabaikannya, dan segera melepaskan hewan peliharaan rohaninya Jin Feng dan rekan monsternya Cai Feng. Seni sihir yang Yulong praktikkan berfokus pada atribut dingin, tetapi hewan peliharaan spiritual dan sahabat monsternya keduanya memiliki atribut api. Setelah Jin Feng keluar, ketika dia melihat api alkimia, dia begitu bersemangat sehingga dia mengepakkan sayapnya dengan cepat, dan kemudian bergegas menuju api alkimia, seperti ngengat menuju api. Cai Feng juga berinisiatif menghadapi api dan Yuan. Tingkat budidaya Cai Feng sangat tinggi dan dia juga telah mencapai puncak alam dan Yuan, yang sama dengan tingkat budidaya pola darah. Namun, Sue Wen pasti takut dengan api dan Yuan dari ahli puncak alam di Yuan, tetapi Cai Feng tidak takut. Sebaliknya, dia bermaksud untuk melahap api dan Yuan, dan meningkatkan budidayanya sendiri dengan menelan energi atribut api dari api dan Yuan. Yulong, banyak orang yang ketakutan padanya. Saat mereka melihatnya mengirimkan hewan peliharaan spiritual dan teman monster, banyak orang bersorak. Ketika Han Ming melihat Jin Feng dan Cai Feng, ekspresinya sedikit berubah, tapi dia tidak terburu-buru untuk mengambil kembali api dan Yuan. Ayo kita semua mati. Sebaliknya, dia mendorong api dan Yuan untuk terbang menuju Yulong, bertabrakan dengan burung phoenix emas dan burung phoenix berwarna-warni di udara. Baik Jin Feng maupun Cai Feng baik-baik saja, dan mereka benar-benar menikmati pertarungan melawan api dan Yuan musuh. Secara umum, hewan peliharaan spiritual dan monster-monster tidak dapat menahan pembakaran api dan Yuan, tetapi Jin Feng dan Cai Feng bukanlah hewan peliharaan dan monster spiritual biasa. Mereka adalah kesayangan api, dan api dan Yuan tidak dapat menyakiti mereka sama sekali. Jin Feng dan Cai Feng mengambil kesempatan untuk melahap energi atribut api dari api dan Yuan. Mereka hanya menikmatinya. Momentum mereka terus meningkat, dan tingkat kultivasi mereka meningkat dengan kecepatan yang terlihat. Wajah Han Ming berubah drastis orang pembawa sial. Aku tidak menyangka Yulong benar-benar memiliki partner monster dan hewan peliharaan spiritual yang dapat menahan api dan Yuan. Sepertinya kita tidak bisa mengandalkan api dan Yuan untuk melawan musuh. Melihat api alkimia semakin melemah, dia tidak berani mengabaikannya dan segera mengambil kembali api alkimia tersebut. Aku tidak percaya aku tidak bisa menghabisimu. Karena racun dan api alkimia tidak berfungsi, maka perlahan-lahan aku akan memakanmu sampai mati. Tingkat kultivasinya jauh lebih tinggi daripada Yulong, dan kekuatan spiritualnya jauh lebih kuat. Jika dia menggabungkan semuanya, dia pasti akan mendapat keuntungan. Setelah mengambil keputusan, Han Ming menjadi tenang dan tidak terburu-buru untuk menang. Dia mulai bertarung dengan mantap, terus-menerus menghabiskan kekuatan spiritual Yulong. Yulong tidak memiliki manik-manik energi, tetapi ia memiliki harta khusus, hati kristal es. Hati kristal es adalah salah satu harta terbaik dari Sekte Lingluo. Ia menyimpan sejumlah besar energi sedingin es dan tidak ada habisnya. Terlebih lagi, Ice Crystal Heart juga dapat melepaskan medan es, sehingga sangat melemahkan musuh. Saat energinya dikonsumsi, hati kristal es sedang mengisi kembali energinya, jadi bahkan setelah pertarungan sengit dalam waktu yang lama, masih belum ada tanda-tanda habisnya kekuatan spiritual.
Han Ming menjadi semakin terkejut dan berpikir dalam hati, saya telah menghabiskan lebih dari setengah kekuatan spiritual saya. Harus dikatakan bahwa kekuatan spiritualnya seharusnya sudah lama habis. Mengapa tidak ada tanda-tanda kelelahan energi? Dia terus menyerang dengan ganas, percaya bahwa cepat atau lambat kekuatan spiritual Yulong akan habis. Yulong tetap tenang dan bertahan dengan seluruh kekuatannya. Kedua raja racun itu hanya bersiap untuk mencegah Han Ming menggunakan racun, sedangkan Jin Feng dan Cai Feng tidak mengambil tindakan. Dia masih waspada terhadap Han Ming, karena takut dia mungkin memiliki metode ampuh lainnya dan dia harus waspada terhadapnya. Meskipun Han Ming sangat kuat, latar belakang keluarganya memang tidak sebaik mereka yang setingkat dari 9 sekte abadi. Hal yang paling sulit dia andalkan adalah Yongdu dan Api dan Yuan. Pada akhirnya, Yongdu dihancurkan oleh jangkrik emas bersayap 8 dan ulat sutra es milenium. Api dan Yuan dipatahkan lagi oleh Jin Feng dan Cai Feng, yang membuatnya sedikit kurang dalam keterampilan, jadi dia harus menyerang dengan tombaknya dengan jujur. Dia hanya bisa menggunakan metode paling jahat untuk menghabisi orang, tapi metode ini sepertinya tidak berhasil, membuatnya bertanya-tanya bagaimana melanjutkannya. Situ Yufan menyelesaikan pertempuran dan datang untuk menyaksikan persaingan antara Yulong dan Han Ming. Dia menemukan bahwa Han Ming telah menghabiskan sebagian besar kekuatan spiritualnya, tetapi Yulong tampaknya tidak menghabiskan banyak energi. Saudaraku, kamu masih tidak percaya padaku saat aku bilang Yulong baik-baik saja, kata Situ Ling sambil tersenyum. Situ Yufan tersenyum dan berkata lawan Yulong adalah ahli top di alam Yuan Bumi. Tentu saja saya khawatir. Begitu ya, selama itu berhubungan dengan Yulong, kamu akan mendapat masalah, goda Situ Ling. Situ Yufan berhenti berbicara dan menyaksikan kompetisi dengan cermat. Dia tahu bahwa Yulong pasti memiliki harta yang mirip dengan manik-manik energi yang dapat mengisi kembali kekuatan spiritual yang dikonsumsi. Jika tidak, ia tidak akan mampu mempertahankannya untuk waktu yang lama. Setelah Han Feng dan yang lainnya menyaksikan kompetisi antara Situ Yufan dan Song Dujin, mereka pun bergegas menuju sekitar platform kompetisi nomor 40. Ketika dia melihat Han Ming masih terjerat dengan Yulong, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apa yang senior Han Ming lakukan? Kamu sudah lama tidak menang, kenapa kamu tidak menggunakan racun? Tuo Bayun berkata Yulong harus bersiap jika dia berani menerima tantangan senior Han Ming. Saya rasa itu bagus. Racun senior Han Ming tidak berpengaruh apapun. Saya tidak percaya orang-orang seperti Situ Yufan begitu kuat. Saya baru saja mendapat kabar bahwa Huo Yun dikalahkan oleh Fu Hu. Sungguh menjijikkan. Tuo Bayun tersenyum pahit. Tuo Ba Ming Feng masih sama. Dia sebenarnya kalah dari Jianglong. Saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Situ Yufan segera mengetahui bahwa Fu Hu, Jianglong, dan Yang Yi semuanya menang, karena semuanya bergegas ke tahap kompetisi nomor 40 dan berkumpul bersama. Yang Yi berkata dengan penuh semangat selama Yulong menang, kami akan memenangkan semua 5 pertandingan hari ini. Kekalahan sebelumnya menyebabkan penurunan reputasi, tetapi hari ini kami telah mendapatkan kembali semuanya, dan reputasi kami bahkan lebih besar. Ada harapan untuk kuil Shaolin. Situ Yufan tersenyum dan berkata lebih dari itu, kita telah mengalahkan konspirasi musuh. Mereka tidak akan menyerang kita dalam jangka pendek. Saya khawatir kita akan memiliki kehidupan yang mudah untuk sementara waktu. Tepat pada waktunya, kami mengambil kesempatan untuk merekrut lebih banyak talenta untuk mempersiapkan rekonstruksi kuil Shaolin, kata Yang Yi dengan gembira. Di panggung kompetisi, pertarungan antara Yulong dan Han Ming secara bertahap berakhir. Kekuatan spiritual Han Ming habis dan serangannya menjadi semakin lemah. Yulong melihat peluang dan mulai melawan. Ling Luo memecahkan langit. Kemegahannya tak tertandingi. Dia menggunakan gerakan spesialnya terus-menerus dan memulai serangan gencar. Momentumnya meningkat dengan cepat, setiap gerakan lebih ganas dari yang terakhir, dan serangan itu seperti air raksa yang mengalir ke tanah. Kekalahan Han Ming jelas di luar dugaan semua orang. Siapapun yang normal pasti akan berpikir bahwa dia akan bisa menang dengan taktik tercela seperti itu, tetapi pada akhirnya, itu menguntungkan Yulong dan dia menghabiskan seluruh kekuatan spiritualnya. Wajah Han Ming menjadi pucat, dia benar-benar tidak mau mengaku kalah, karena dia menggunakan taktik tercela seperti itu, yang sudah cukup memalukan. Hanya saja dia tidak bisa melakukannya kecuali dia mengaku kalah. Jika dia terus bertarung, dia akhirnya akan kalah. Dia memandang jangkrik emas bersayap 8 dan ulat sutra es 1000 tahun dengan ketamakan yang besar, dan sangat enggan untuk mengaku kalah, karena dia sangat ingin memiliki 2 raja racun itu. Yulong berharap lawannya tidak mengaku kalah, jadi dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, mencoba menghabisi lawannya. Kemenangannya ditentukan dan dia tidak mau mengungkapkan kartu asnya, jika dia bisa menghabisi lawannya tanpa mengungkapkan kartu asnya, itu sempurna. Han Ming bertahan beberapa saat, tetapi tombaknya tidak dapat lagi menahannya. Payung terbang abadi sudah mendekatinya, dan semua rambut di tubuhnya berdiri. Saat pertempuran berlanjut,
dia sangat takut kehilangan nyawanya secara tidak sengaja. Menghadapi ancaman terhadap nyawanya, dia tidak lagi ragu-ragu saya menyerah. Saat Han Ming menyerah, Situ Yufan, Yulong, Yang Yi, Jianglong, dan Fu Hu semuanya menang. 5 orang kuat yang mereka kalahkan semuanya berasal dari kekuatan besar, dan tingkat kultivasi mereka jauh melebihi mereka. Setelah 5 pertempuran tersebut, pamor Situ Yufan dan kuil Shaolin meningkat ke puncaknya. Jika Anda bertanya kepada siapapun, mereka mungkin akan mengatakan bahwa kuil Shaolin adalah yang paling populer. Situ Yufan dan yang lainnya mengambil resiko untuk mengikuti kompetisi arena guna meningkatkan reputasi kuil Shaolin, merekrut talenta untuk rekonstruksi kuil Shaolin, dan melakukan persiapan awal. Yulong. Di tengah sorak-sorai, Yulong keluar dari panggung kompetisi, dan Situ Yufan serta yang lainnya menyambutnya. Saudari Yulong, kamu luar biasa. Situ Yufan berkata dengan prihatin Yulong, apakah kamu tidak terluka? Aku baik-baik saja, berkat jangkrik emas bersayap 8 dan ulat sutra es milenium, kalau tidak aku akan mendapat masalah. Nada suara Yulong masih sangat tenang. Selama tidak apa-apa, kalau tidak aku tidak akan bisa mengampuni Han Ming, kata Situ Yufan dingin. Yulong sedikit terharu dan bertanya bagaimana kompetisi seni bela dirimu. Kita semua menang, dan Situ Yufan menghabisi Song Dujin. Saya yakin itu akan membuat istana Song tertekan untuk sementara waktu. Sangat bagus. Mu Yingsui berkata dengan gembira sebaiknya kita segera kembali dan merayakannya dengan baik. Happy Arhat berkata ya, kami benar-benar terbebas dari depresi sebelumnya, dan kami harus merayakannya secara besar-besaran. Oke, semuanya, dengarkan Feng Yayuan dan minta Kuang Jun, Situ Kong, dan yang lainnya untuk kembali. Mari kita rayakan bersama dan berdiskusi memanfaatkan situasi untuk merekrut talenta. Reputasi mereka kembali meningkat, jadi tentunya harus memanfaatkannya dan merekrut lebih banyak talenta. Sekalipun musuh mengatur masuknya mata-mata, mereka tidak takut. Selalu ada beberapa orang yang bukan mata-mata dan dapat membantu mereka. Sedangkan untuk mata-mata, mereka juga bisa digunakan. Setelah memahami hal tersebut, mereka harus memanfaatkan kesempatan ini untuk merekrut talenta, karena kesempatan tersebut terlalu langka. Selama kompetisi di arena, ini adalah waktu di mana para praktisi berkumpul paling banyak. Jika Anda melewatkan waktu ini, akan 1000 kali lebih sulit untuk merekrut talenta. Situ Yufan dan rombongannya segera kembali ke Ting Feng Yayuan, dan berita tentang kompetisi seni bela diri mereka menyebar ke seluruh kota Huaxia seperti angin puyuh. Minumlah. Situ Yufan mengeluarkan pasta anggur Monkey, mencampurkannya dengan anggur Monkey, dan menikmatinya bersama semua orang. Kuang Jun berkata dengan lantang izinkan saya mengucapkan beberapa patah kata. Hari ini kita semua berkumpul untuk merayakan kemenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Saudara Yufan, Saudara Yang Yi, Nona Yulong, Saudara Fu Hu, dan Saudara Jianglong. Semuanya bersulang, kering. Li Qianjun berkata saya seorang tamu, dan saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Anda. Selamat atas kemenangan Anda dan mengalahkan lawan yang kuat. Selamat. Terima kasih. Mereka meminum sebotol besar anggur Monkey dalam waktu singkat, dan antusiasme mereka tidak berkurang. Kami awalnya sepakat untuk mendiskusikan perekrutan talenta, tetapi semua orang melupakannya dan merayakannya hingga fajar. Situ Yufan melihat semua orang mabuk, dan semakin sulit memanggil mereka untuk membahas masalah tersebut. Sore harinya, semua orang bangun satu demi satu. Selain masyarakat asli, Situ Ling juga ikut serta dalam pertemuan ini. Li Qianjun mengerti betul dan berinisiatif untuk pergi, menyisakan ruang untuk Situ Yufan dan yang lainnya. Yang Yi berkata Saudara Kuang Jun dan Saudara Situ Kong, saya harus merepotkan Anda untuk merekrut talenta. Kali ini kita harus mempromosikannya lebih giat daripada sebelumnya dan mencoba menarik lebih banyak kultivator biasa yang kuat. Serahkan urusan publisitas padaku. Situ Kong menawarkan diri. Du Feng berkata saya juga akan meminta bawahan saya untuk menyebarkan berita ini. Saya yakin berita tentang perekrutan talenta kita akan segera menyebar ke seluruh kota Huaxia. Serahkan urusan rekrutmen padaku, tapi aku masih membutuhkan bantuan dari kalian, dan aku perlu menggunakan reputasimu, kata Kuang Jun sambil tersenyum. Situ Yufan berkata waktunya dijadwalkan mulai besok pagi, dan kami semua akan pergi untuk membantu. Waktunya terlalu sempit, saya akan segera kembali mempromosikannya, kata Situ Kong. Du Feng juga meninggalkan pertemuan saya akan segera mempromosikannya. Yang Yi berkata haruskah kita meningkatkan gaji dan mencoba merekrut lebih banyak talenta? Tidak perlu. Menaikkan gaji memang bisa merekrut lebih banyak talenta, tapi yang kita butuhkan adalah talenta yang menghargai kelompok kita. Talenta seperti itu tidak akan terlalu memperhatikan kepentingan. Tentu saja sebagian orang yang memiliki motif tersembunyi tidak akan memperhatikan kepentingan. Situ Yufan menggelengkan kepalanya. Situ Yufan, otakmu bagus, bisakah kamu memikirkan cara untuk mengidentifikasi mata-mata? Kata Yang Yi. Situ Yufan tersenyum pahit Yang Yi,
pertanyaanmu membuatku bingung, tapi tidak ada yang mutlak di dunia ini. Mungkin kita benar-benar bisa menemukan solusinya. Aku serahkan padamu untuk mencari jalan. Lagi pula aku tidak bisa memikirkan jalan keluarnya, kata Yang Yi cepat. Mu Yingsui berkata jika saya memikirkannya dengan hati-hati, mungkin saya akan menemukan solusinya. Mari kita bertukar pikiran, lalu kita bisa mendiskusikannya. Akan selalu ada jalan. Jika memang tidak ada jalan, sebaiknya kita menggunakan metode penyaringan yang lama satu persatu. Tapi ini terlalu memakan waktu. Saya tidak tahu kapan pemutarannya akan selesai, dan pasti ada seseorang yang bersembunyi lebih dalam. Tidak mudah bagiku untuk memisahkan inya, kata Si Tuyufan. Si Tuling berkata dengan santai alangkah baiknya jika ada seseorang atau cara untuk mengetahui isi hati orang. Ya, saya punya solusinya. Mata Si Tuyufan berbinar ketika mendengar perkataan Si Tuling, dan dia segera mengambil tindakan. Apa yang bisa dilakukan? Semua orang sangat penasaran. Si Tuyufan tersenyum dan berkata, jangan khawatir tentang ini. Bagaimanapun, saya punya cara untuk memisahkan mata-mata itu secepat mungkin. Jangan khawatir. Selama mata-mata itu bisa ditemukan, bakat yang kita rekrut sebelumnya bisa dimanfaatkan, kata Yang Yi bersemangat. Tidak ada yang meragukan perkataan Si Tuyufan. Yang Yi, pergi dan kumpulkan semua talenta yang kamu rekrut sebelumnya di halaman independen. Aku akan menemukan mata-mata itu malam ini. Tidak peduli seberapa dalam mereka bersembunyi, mereka pasti tidak bisa menyembunyikannya di dalam hati mereka. Yang Yi mengangguk dan berkata, saya akan segera melakukannya. Yang Yi, kamu harus memikirkan kata-katamu dan jangan biarkan orang-orang itu ragu. Bagaimana menurutmu? Yang Yi bertanya. Si Tuyufan tersenyum pahit dan berkata pokoknya, kami baru saja meraih kemenangan besar, jadi kami berkata kami akan mengumpulkan mereka untuk merayakannya semalam. Saya akan menyiapkan anggur mongki untuk Anda bisa membawakannya untuk mereka. Ini ide yang bagus. Yang Yi mengangguk. Si Tuyufan ada urusan, maka Si Tuyufan kembali ke kamarnya. Dia memasuki ruang kesadaran dan melepaskan mutiara Dewa Sihir. Huan Senbet, bisakah kamu meminta Demon Crystal untuk memberiku manik-manik darah? Saya berencana memberikan manik-manik darah itu kepada Sue Wen, mungkin darah Wen dapat menggunakan ini untuk menerobos kemacetan. Si Tuyufan berdiskusi dengan Huan Sensu. Tentu saja, tidak masalah. Kristal ajaib tidak ada gunanya meminta manik-manik darah. Dia hanya menginginkan darah roh jahat di dalam manik-manik darah. Bukankah kristal ajaib akan menelan semua energi jahat darah? Tanya Si Tuyufan. Tidak, Magic Crystal awalnya punya rencana seperti itu, tapi aku menghentikannya tepat waktu. Mutiara Dewa Fantasi, bagus sekali. Si Tuyufan berkata sambil tersenyum. Manik-manik darah tanpa energi jahat darah memerlukan waktu dan kesempatan untuk mengumpulkan kembali energi jahat darah, dan tidak dapat membantu pola darah menembus kemacetan dalam waktu singkat. Untungnya, manik Dewa Ajaib menghentikan kristal ajaib itu. Jika tidak, jika kristal ajaib itu menelan energi jahat darah, Si Tuyufan pasti akan sangat tertekan, dan Sue Wen akan sangat kecewa. Segera, Si Tuyufan mendapatkan manik darah tersebut. Dia memeriksanya dan menemukan bahwa manik darah tersebut mengandung energi jahat darah yang sangat besar dan sudah tidak memiliki pemilik. Dia mendapatkan manik-manik darah dan muncul di sebelah tato darah. Sue Wen, aku serahkan manik-manik darah itu padamu. Kuharap kamu bisa menembus kemacetan itu secepat mungkin. Zizi Sue Wen melompat dengan semangat. Si Tuyufan melemparkan butiran darah ke pola darah dan membiarkan pola darah memurnikannya sendiri. Monster juga bisa memurnikan harta karun, tapi mereka tidak bisa memurnikan harta karun. Terlebih lagi, jika harta biasa diberikan kepada mereka, mereka tidak akan bisa menggunakannya. Hanya harta yang cocok untuk mereka yang dapat mengerahkan kekuatannya. Manik-manik darah dan pola darah saling melengkapi dan tentunya dapat meningkatkan kekuatan pola darah. Dengan begitu banyak energi jahat darah, setelah garis darah tertelan, seharusnya tidak ada masalah untuk mencapai kemacetan. Si Tuyufan khawatir Ibel 15 batiniahnya akan membuatnya gila ketika pola darahnya menerobos. Dia menyuruh manik Dewa Sihir untuk mengawasi pola darah itu dan membantunya jika perlu. Seharusnya tidak ada masalah untuk menembus pola darah. Aku ingin tahu kapan jangkrik emas bersayap 8 dan ulat sutra es milenium bisa menerobos. Si Tuyufan tidak bisa tidak khawatir lagi. Sebagian besar serangga beracun yang dia kumpulkan sebelumnya dimakan oleh jangkrik emas bersayap 8, dan kemudian dibagi menjadi 200 jangkrik emas bersayap 6. Dibutuhkan ratusan serangga beracun dan sejumlah besar batu spiritual tingkat rendah untuk emaskan jangkrik emas bersayap 6. Bagaimanapun, serangga beracun itu tidak dapat lagi memajukan jangkrik emas bersayap 8 dan ulat sutra es 1000 tahun. Dia hanya menyimpan beberapa jenis serangga beracun yang sangat beracun karena itulah yang dia janjikan untuk diberikan kepada Du Feng. Evolusi Raja Racun lebih sulit daripada evolusi monster-monster, kondisinya lebih ketat, dan membutuhkan peluang.
Situ Yufan tidak memiliki solusi yang baik untuk saat ini dan hanya bisa mengesampingkan jangkrik emas bersayap 8 dan ulat sutra es milenium. Dengan tingkat budidaya mereka saat ini, pasukan serangga beracun tidak lagi berguna. Namun, jangkrik emas bersayap 8 tidak menganggur. Mereka melatih jangkrik emas bersayap 6 setiap hari, membentuk pasukan jangkrik emas bersayap 6. Meskipun jumlahnya sedikit lebih kecil, efektivitas tempurnya jauh lebih kuat daripada pasukan sebelumnya yang terdiri dari 20.000 serangga beracun. Ulat sutra es milenium juga tidak tinggal diam. Selama periode ini, ia telah mengeluarkan banyak sutra es, yang merupakan bahan yang bagus untuk menyempurnakan pelindung bagian dalam terbaik. Situ Yufan sebaiknya pergi menemui Fei Tian Xuanwu sebelum meninggalkan ruang kesadaran. Dia juga menempatkan Fei Tian Xuanwu di ruang kesadarannya. Dia tinggal di batu spiritual dengan sumsum spiritual sepanjang hari, menyerap energi spiritual dan meningkatkan kekuatannya. Melihat kultivasi Fei Tian Xuanwu meningkat dari hari ke hari, suasana hatinya sangat baik. Melangkah keluar dari ruang sadar, langit di luar menjadi gelap. Sudah hampir waktunya, Yang Yi harus mengumpulkan orang-orang itu, kata Situ Yufan diam-diam. Dia langsung pergi ke halaman independen lainnya. Halaman independen ini sangat populer karena ratusan talenta yang direkrut sebelumnya ditempatkan di halaman independen ini. Selama ini, Situ Yufan dan yang lainnya telah menggunakan metode umum untuk mengidentifikasi beberapa mata-mata, tetapi mereka tidak ingin memperingatkan orang lain, jadi mereka tidak menyentuh orang-orang itu. Situ Yufan bergegas mendekat, dan halaman independen penuh dengan orang. Semua orang merayakan dan menyemangati satu sama lain untuk minum. Yang Yi menyapa orang-orang itu, tetapi Situ Yufan tidak muncul. Dia bersembunyi di kegelapan, bersiap untuk melihat ke dalam hati orang-orang ini dan mencari tahu mata-matanya. Tanpa mata-mata, orang-orang ini tidak akan berani digunakan kembali. Ini hanya membuang-buang tenaga dan bakat. Awalnya, kuil Shaolin tidak memiliki bakat, dan terlalu sia-sia jika membiarkan bakat ini menganggur. Namun, mereka tidak punya pilihan selain membiarkan mereka menganggur dan tidak berani menggunakan kembali orang-orang ini, karena takut mereka akan mengetahui beberapa rahasia inti kuil Shaolin dan menyebabkan kerugian besar pada kuil Shaolin. Ayo minum. Ini arak Monkey yang dibawakan Situ Yufan. Biasanya dia enggan mengeluarkannya meski kita ingin meminumnya. Kali ini kita melukai musuh dengan parah, jadi dia murah hati. Jangan jadi sopan, Yang Yi berkata dengan keras. Dalam berurusan dengan orang, Yang Yi tidak kalah dengan Situ Yufan, bahkan dalam beberapa aspek bahkan lebih kuat dari Situ Yufan. Dia lugas dan terus terang, dan banyak orang yang bersedia berteman dengannya. Namun Situ Yufan terlalu lihai sehingga membuat banyak orang takut untuk mendekatinya. Situ Yufan mengatur agar Yang Yi mengatur orang-orang ini untuk merayakannya, yang dapat dianggap memanfaatkan yang terbaik dari semua orang. Setiap orang muncul di tempat yang tepat, dan itulah yang terbaik. Melihat Yang Yi berbaur dengan orang-orang ini dan mengobrol dengan penuh semangat, Situ Yufan sedikit cemburu. Kepala biara cuan berlokasi di Yang Yi, dan itu harus menjadi pertimbangan menyeluruh. Yang Yi memang lebih baik dari saya dalam beberapa aspek. Meski dia tidak mau mengakuinya, dia tidak bisa mengabaikan fakta ini. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan jumlah anggur Monkey berkurang. Namun, banyak orang mulai terlihat mabuk, suara mereka meninggi, dan mereka mengatakan banyak hal yang tidak berani mereka ucapkan dengan santai. Situ Yufan bersembunyi di kegelapan, menggunakan ruang kesadarannya untuk mengamati orang-orang ini dengan cermat untuk melihat apakah orang yang berbicara dalam keadaan mabuk benar-benar mabuk, dan orang mana yang menghindari minum terlalu banyak untuk menghindari pembicaraan yang tidak masuk akal. Meski tanpa menggunakan cara khusus, dia masih bisa mengidentifikasi beberapa mata-mata. Namun, dalam hal rekonstruksi kuil Shaolin, tidak boleh ada kecerobohan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan mata untuk melihatnya, karena dalam banyak kasus, apa yang kita lihat dengan mata kita mungkin tidak benar. Hati manusia terpisah dari perut, namun hati manusia tidak dapat dilihat tembus pandang. Yang harus dilakukan Situ Yufan adalah melihat isi hati orang-orang ini, sehingga dia bisa membedakan siapa mata-mata dan siapa yang baik-baik saja. Saat itu sudah larut malam, dan semakin banyak orang yang mabuk. Situ Yufan mengira waktunya telah tiba dan siap mengambil tindakan. Hanya saja Yang Yi masih berada di antara kerumunan, jika dia pergi tiba-tiba, mungkin akan menimbulkan kecurigaan sebagian orang, jadi dia tidak berencana memanggil Yang Yi dan membiarkannya menerima ujian bersama. Situ Yufan mengaktifkan mutiara Dewa Sihir, menyebabkan kristal ajaib melepaskan energi Ibel 15, yang secara langsung mempengaruhi kewarasan orang-orang tersebut. Manik Dewa Sihir juga menunjukkan kemampuan uniknya, membentuk ilusi, dunia batin setiap orang tidak dapat disembunyikan. Mereka melihat orang yang mengirimnya, dan kemudian melaporkan situasinya. Tentu saja, mereka bukan mata-mata, tetapi mereka juga menunjukkan dunia batin mereka, ada yang indah dan ada yang jelek. Situ Yufan melihat semuanya dan memilih mata-matanya satu per satu. Itu berakhir dengan cepat,
totalnya kurang dari 10 menit. Bahkan Yang Yi pun telah tercerahkan, tetapi hal itu berumur pendek karena Buddha Cahaya secara otomatis melindungi Tuhan dan mengusir setan dan ilusi batin. Sungguh Ibel 15 batiniah yang kuat, ilusi yang sangat kuat. Buddha Cahaya sungguh baik. Setelah memiliki harta ini, saya tidak lagi takut pada Ibel 15 jahat dan bidat ini. Yang Yi tidak hanya tidak marah, tetapi suasana hatinya juga sedang baik. Situ Yufan berkata kamu tetap di sini dan langsung pergi ke Gu Yuezai besok. Aku pergi dulu. Bagaimana rencanamu menghadapi mata-mata itu? Yang Yi bertanya. Semuanya seperti biasa. Kami tidak akan menangani mereka untuk saat ini. Saat orang-orang yang baru direkrut tiba besok, biarkan mereka hidup bersama. Melalui orang-orang ini, kita bisa mengetahui lebih banyak. Lalu saya akan menyaring mereka lagi dan tunggu sampai semua mata-mata digali sebelum saya mempertimbangkannya lagi. Bagaimana cara menghadapinya? Kata Situ Yufan. Dia juga berencana menggunakan mata-mata, tapi yang pasti tidak terburu-buru menghabisi mereka. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Situ Yufan berencana mengatur agar mereka berpartisipasi dalam pekerjaan persiapan rekonstruksi kuil Shaolin sehingga mereka dapat mengumpulkan beberapa informasi. Ngomong-ngomong, dia juga bisa menyampaikan berita yang ingin dia sampaikan kepada Song Ke dan orang-orang itu, jadi mengapa tidak melakukannya? Terlebih lagi, agar orang-orang ini berhasil menyusup ke Situ Yufan dan yang lainnya, Song Ke mengirimkan bakat nyata. Jika dia tidak memanfaatkan keterampilan mereka, bukankah dia mengkhianati niat baik Song Ke dan lainnya? Setelah Situ Yufan pergi, dia kembali ke Ting Feng Yayuan untuk berlatih. Keesokan paginya, dia membawa semua orang ke Gu Yuezai. Dan Yang Yi juga datang ke Gu Yuezai dengan ratusan talenta yang direkrut untuk membantu merekrut lebih banyak talenta. Karena akan digunakan, tentunya harus dibiarkan berperan dan berkontribusi dalam pembangunan kembali kuil Shaolin. Dengan bantuan ratusan orang ini, Kuang Jun dan yang lainnya merasa lebih santai. Situ Yufan tidak peduli untuk merekrut orang, mereka berdiri di sana dan bertindak seperti tanda hidup. Tidak hanya ada banyak orang yang membelot ke kuil Shaolin, tetapi banyak orang juga memasuki Gu Yuezai untuk memilih harta karun hanya untuk dilihat-lihat. Situ Yufan dan yang lainnya. Setelah pertempuran kemarin, diperkirakan tidak ada seorang pun di kota Huaxia yang belum pernah mendengar nama mereka. Situ Yufan, jika saya bisa bertemu Nona Yulong setiap hari, saya pasti akan bergabung dengan kuil Shaolin. Kata seorang pria kuat di alam Danyuan. Saya ingin bergabung dengan kuil Shaolin, dan saya ingin menjadi sekuat Yang Yi. Bahkan Fu Hu dan Jianglong memiliki banyak pengagum. Setelah orang-orang ini tiba, kerumunan menjadi heboh. Orang-orang kuat yang belum bergabung dengan kekuatan apapun meminta untuk bergabung dengan kuil Shaolin. Namun, Yang Yi dan yang lainnya tidak melonggarkan persyaratan untuk merekrut talenta. Sekarang mereka tidak memiliki banyak sumber daya untuk mendukung mereka, mereka hanya dapat mengalami kekurangan daripada kelebihan. Ada proses pengembangannya, harus berkembang dari kecil menjadi besar, dan tidak bisa merekrut terlalu banyak orang kuat sekaligus. Itu akan membutuhkan terlalu banyak sumber daya, yang akan melubangi Situ Yufan dan lainnya. Sebaliknya, dengan merekrut talenta elit, mereka juga dapat membantu kuil Shaolin menciptakan kekayaan dan mengumpulkan lebih banyak sumber daya, yang akan membuat kuil Shaolin semakin kuat, sehingga merekrut lebih banyak orang kuat, sehingga dapat berkembang secara stabil. Situ Yufan telah lama berdiskusi dengan Yang Yi bahwa mereka hanya akan merekrut talenta yang unik dalam berbagai aspek. Jika tidak, akan baik-baik saja jika kekuatan mereka luar biasa merekrut. Soal pemilihan ganteng diserahkan pada Kuang Yun dan yang lainnya, mereka tahu standarnya. Namun, seseorang masih mendekati Situ Yufan, dan dia masih merupakan orang yang sangat familiar. Situ Yufan, Tai Mufeng, kenapa kamu ada di sini? Situ Yufan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia telah meminta orang-orang untuk mengetahui bahwa Tai Mufeng memang seorang petualang dan tidak pernah bergabung dengan kekuatan apapun. Dia masih memikirkan bagaimana meyakinkan Tai Mufeng untuk bergabung dengan kuil Shaolin, tapi Tai Mufeng sendiri yang muncul. Yang mulia Situ Yufan, saya telah mendengar tentang perbuatan Anda kemarin. Anda benar-benar luar biasa. Terutama Anda mampu menghabisi Song Dujin, ahli alam Yuan Bumi Puncak di Istana Song. Sungguh mengejutkan. Banyak orang tidak awalnya saya tidak percaya, tapi semua orang menyebarkannya, dan lambat laun semua orang mempercayainya. Saudara Mufeng, Anda merasa tersanjung. Situ Yufan berkata dengan rendah hati. Kamu memiliki tempat yang ramai di sini, kamu ingin merekrut talenta, kata Tai Mufeng dengan terkejut. Situ Yufan bercanda ya, apakah saudara Mufeng juga ingin bergabung dengan kam kita? Saya awalnya tidak berencana untuk bergabung dengan kekuatan apapun, tetapi sekarang saya telah lama terjebak di puncak alam Danyuan, pikiran saya juga telah berubah. Sekarang saya ingin bergabung dengan suatu kekuatan, pilihan pertama saya adalah dari tentu saja kamu. Baru saja bergabung denganmu,
apakah saya memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam elemen tanah? Selama Anda mengatakan ada peluang, saya pasti akan bergabung dengan Anda, kata Tai Mufeng. Tentu saja, lihat aku, Yang Yi, Mu Yingsui, Yulong, dan 18 Arhat. Mereka semua telah menembus kemacetan baru-baru ini. Selama kamu bersedia bergabung dengan kami, aku pasti akan membiarkanmu menerobos dan menjadi seorang orang kuat di alam Yuan Bumi sesegera mungkin. Si Tu Yufan berkata dengan serius. Oke, aku akan bergabung denganmu. Tai Mufeng membuat keputusan. Saudara Tiu Mufeng, silakan bergabung, kata si Tu Yufan dengan gembira. Tai Mufeng sangat terkenal di kalangan petualang. Meskipun dia belum bergabung dengan kekuatan apapun, banyak petualang yang telah menerima bantuannya. Dapat dikatakan bahwa di antara para petualang, dia dapat menanggapi 100 panggilan, dan kata-katanya jauh lebih efektif daripada kata-kata banyak makhluk abadi yang kuat. Dengan bergabungnya dia, Kuil Shaolin pasti bisa merekrut petualang dalam jumlah besar jika diperlukan. Selain itu, ia tidak perlu khawatir bahwa Tai Mufeng adalah mata-mata yang dikirim oleh Song Ke dan lainnya, karena Tai Mufeng selalu membenci kekuatan besar itu, sebaliknya dengan kekuatan alaminya, ia dapat bergabung dengan Sekte Abadi kapan saja. Si Tu Yufan segera membawa Tai Mufeng dan memperkenalkan Yang Yi dan yang lainnya. Yang Yi dan yang lainnya sangat gembira bisa merekrut seorang petualang yang berada di puncak alam Danyuan. Mereka tahu betul bahwa tanpa bergabung dengan Sekte Abadi, akan sangat sulit untuk mencapai alam alkimia, apalagi puncak alam alkimia. Yang Yi dan yang lainnya kekurangan penolong yang kuat. Selama Tai Mufeng menerobos ke alam elemen tanah, dia akan menjadi penolong yang kuat. Yang mulia Tai Mufeng, Anda dipersilakan untuk bergabung dengan kami. Anda akan menjadi salah satu dari kami mulai sekarang. Yang Yi berkata dengan gembira. Jangan khawatir semuanya, aku pasti akan bertarung berdampingan denganmu di masa depan, kata Tai Mufeng lantang. Si Tu Yufan tersenyum dan berkata jangan terlalu serius. Bagaimanapun, kita semua seperti satu keluarga. Mari kita rukun di masa depan. Tolong jaga aku. Tai Mufeng memberi hormat yang besar. Oke, saudara Mufeng, pergi dan bantu rekrut orang. Anda telah menjadi polisi selama bertahun-tahun dan mengenal banyak orang. Bantu Kuang Jun mengawasi mereka. Si Tu Yufan segera mengatur agar Tai Mufeng melakukan sesuatu. Tai Mufeng sangat senang dan pergi membantu Kuang Yun. Dengan dia yang berjaga, beberapa mata-mata yang ingin membobol kuil Shaolin harus mundur karena takut dikenali olehnya. Apalagi setelah melihat Tai Mufeng bergabung dengan kuil Shaolin, banyak petualang juga ingin bergabung dengan kuil Shaolin. Yang Yi, Si Tu Yufan, banyak petualang yang saya kenal ingin bergabung dengan kuil Shaolin, apa yang harus saya lakukan? Tai Mufeng tidak punya pilihan selain meminta bantuan. Si Tu Yufan dan Yang Yi awalnya tidak berencana merekrut terlalu banyak orang, karena mereka membutuhkan sumber daya untuk mendukung begitu banyak petani. Mereka tampak malu. Tiu Mufeng memiliki mata yang sangat bagus dan langsung melihatnya. Aku akan memberitahu mereka dan meminta mereka kembali lagi nanti. Pelan-pelan, Si Tu Yufan dan Yang Yi berkata serempak. Si Tu Yufan, terserah padamu untuk berbicara. Yang Yi mengakui. Si Tu Yufan melakukan bagiannya. Saya pikir kita dapat merekrut sekelompok petualang. Petualang tidak memerlukan banyak sumber daya untuk mendukung mereka, dan mereka dapat memperoleh berbagai sumber daya dengan menyelesaikan tugas. Kita dapat mengembangkan beberapa sistem, selama mereka menyelesaikan tugas tertentu, tugas. Poin kemudian ditukarkan dengan berbagai sumber daya. Si Tu Yufan, kamu memiliki ide yang sama denganku. Saudara Kuang Jun dan yang lainnya telah membentuk tim petualangan. Mereka dapat mengatur petualang yang direkrut ke dalam tim Serigala Perak untuk memperkuat tim Serigala Perak. Di masa depan, kita dapat mengambil lebih banyak tugas. Yang Yi tersenyum. Tai Mufeng juga sangat senang kalau begitu saya akan segera merekrut mereka. Anda dapat yakin bahwa sumber daya yang mereka butuhkan pada dasarnya dapat diselesaikan sendiri. Itu hanya beberapa pil yang tidak mudah dilihat, dan mereka tidak punya cara untuk membelinya, mereka. Saudara Mufeng, kami masih memiliki batasan dalam merekrut orang. Tingkat kultivasi minimum memerlukan puncak alam Herward. Ketika orang-orang seperti itu direkrut, saya akan memberi mereka pil yang telah saya pelajari untuk menembus kemacetan, dan mereka akan melakukannya, menjadi orang kuat di alam Herward. Dengan kata lain, di masa depan, semua anggota tim petualangan kita harus kuat di alam Tongyu. Kata Si Tu Yufan. Tai Mufeng mengangguk dan berkata saya mengerti. Jika tingkat kultivasi mereka tidak dapat memenuhi persyaratan, saya akan membiarkan mereka kembali dan terus berlatih keras. Si Tu Yufan telah menaikkan persyaratan, yang setara dengan menyingkirkan sebagian besar petualang secara langsung. Kebanyakan petualang tidak memiliki latar belakang dan bahkan tidak dapat bersaing dengan pembangkit tenaga listrik di keluarga mereka, jadi mereka yang berada di puncak alam meridian sudah menjadi petualang yang sangat baik. Dalam hal ini, dalam waktu kurang dari setengah hari, Tai Mufeng sebenarnya merekrut lebih dari 300 petualang,
termasuk 6 petualang dengan budidaya alam Danyuan, 48 petualang dengan budidaya alam Tongyu, dan sisanya semuanya adalah seorang petualang dengan tingkat budidaya puncak di alam. Alam Jingjing. Sangat menyenangkan merekrut begitu banyak petualang sekaligus. Yang Yi mengerutkan kening Situ Yufan, halaman pribadi yang kami beli sebelumnya tidak dapat menampung begitu banyak orang. Situ Yufan tersenyum dan berkata ini mudah untuk diselesaikan. Mulai sekarang, biarkan para petualang tinggal di halaman belakang Gu Yuezai. Mereka tidak hanya akan memiliki tempat tinggal, tetapi mereka juga dapat mengawasi Gu Yuezai sehingga orang luar tidak berani membuat ide yang salah. Tidak apa-apa, kalau tidak, akan memakan biaya besar untuk membeli halaman pribadi lagi, kata Yang Yi. Situ Yufan tersenyum dan berkata biaya ini tidak dapat dihemat. Kita harus memberikan stasiun kepada tim Serigala Perak di masa depan. Cepat atau lambat. Pada akhirnya, Kuang Jun dan yang lainnya merekrut lebih dari 800 talenta, setengahnya adalah petualang, belum termasuk lebih dari 600 petualang yang direkrut oleh Tai Mu Feng. Dengan kata lain, total hampir 1.500 talenta telah direkrut, termasuk lebih dari 1.000 petualang. Situ Yufan memanggil Tai Mu Feng dan Kuang Jun bersama-sama dan berkata Saudara Kuang Jun, saya ingin mendiskusikannya dengan Anda. Spesialisasi Anda adalah pelatihan, jadi saya ingin seseorang bertanggung jawab merekrut dan melatih bakat. Serigala Perak biarkan Saudara Mu Feng yang mengelola tim. Bagaimana menurutmu? Oke, Situ Yufan tersenyum dan berkata Saudara Kuang Jun, Anda harus memikirkannya. Tim Serigala Perak saat ini tidak seperti dulu lagi. Tim ini telah mengumpulkan ribuan orang, dan orang-orang ini memiliki tingkat kultivasi terendah di puncak Tongjing Alam. Ini tapi itu adalah kekuatan yang jauh melebihi kekuatan keluarga biasa. Kuang Jun tersenyum dan berkata saya berpikir jernih. Pertama-tama, saya suka pelatihan, bukan manajemen. Dulu saya bisa mengelola tim kecil dengan mudah, tapi saya diminta mengelola ribuan orang. Saya tidak punya keterampilan seperti itu. Kedua, para petualang yang baru direkrut semua orang mengagumi Saudara Mu Feng. Dia adalah pemimpin terbaik dan dapat dengan cepat menyatukan mereka ke dalam kekuatan bertarung. Saudara Mu Feng, apakah kamu bersedia memikul beban ini? Tanya Situ Yufan. Tai Mu Feng mengangguk dan berkata saya akan memimpin orang-orang ini dengan baik dan memenuhi harapan semua orang. Situ Yufan berkata Saudara Mu Feng, yang saya inginkan adalah pasukan yang kuat, bukan tim petualangan yang sederhana. Namun, Anda tidak perlu khawatir, saya akan mengajari semua orang formasi untuk membuat semua orang lebih kuat. Bagus sekali. Jika itu adalah tim petualangan biasa, saya tidak akan peduli tentang itu, kata Tai Mu Feng bangga. Situ Yufan berkata kami akan mengatur jamuan resepsi untuk anggota baru. Aku akan segera mengaturnya. Kita tidak akan pulang sampai kita mabuk malam ini, kata Kuang Jun gembira. Hanya 4 anggota Situ Yufan dan 18 Arhat yang mengetahui masalah identifikasi mata-mata. Bahkan Kuang Jun pun tidak mengetahuinya, dan tentu saja Tai Mu Feng juga tidak mengetahuinya. Apalagi Tai Mu Feng juga diikut-sertakan dalam pemutaran film ini. Karena dia diserahi tugas penting, dia harus memastikan tidak ada yang salah dengan Tai Mu Feng, jika tidak maka akan membawa bencana pada rekonstruksi kuil Shaolin. Yang Yi tidak peduli dengan hal-hal ini, dia harus mengambil lebih banyak tanggung jawab. Sore harinya, Situ Yufan pun tiba di lokasi, tertawa dan minum bersama semua orang, serta menjalin hubungan baik. Karena orang yang paling menarik perhatian kali ini adalah para petualang, yang sebagian besar adalah orang yang murah hati, semua orang minum dengan gembira dan bersenang-senang. Menjelang paruh kedua malam, sebagian besar orang sudah mabuk. Waktunya hampir habis, dan Situ Yufan mengatur agar manik Dewa Sihir diuji. Setelah ujian, Tai Mu Feng tidak memiliki masalah, dan hanya beberapa dari ribuan petualang yang memiliki masalah. Sebaliknya, ada lebih banyak mata-mata di antara talenta lainnya, mencapai sekitar 1/10. Kekuatan besar itu meremehkan para petualang dan merasa tidak memiliki kesempatan untuk mengakses rahasia kuil Shaolin. Terlebih lagi, para petualang membenci kekuatan besar itu dari lubuk hati mereka yang terdalam, sehingga lebih sulit untuk memasukkan mata-mata ke dalam diri para petualang. Berdasarkan 2 poin di atas, sangat sedikit petualang yang mengalami masalah. Semua mata-mata telah ditemukan, tetapi Situ Yufan masih belum berniat menyentuh mereka sekarang. Jika Anda ingin memindahkannya, Anda harus membiarkan mereka memainkan perannya, jika tidak maka akan sia-sia. Sampah itu memalukan. Situ Yufan juga tidak menjelaskan soal mata-mata tersebut kepada penanggung jawab seperti Situ Kong, Kuang Jun dan Tai Mu Feng, karena takut mereka akan memandang orang-orang ini secara berbeda dan memperingatkan musuh. Senang rasanya bisa mengendalikan semuanya. Selanjutnya Situ Yufan dan yang lainnya terus berangkat ke arena bela diri Tiongkok setiap hari untuk menantang musuh. Mereka tidak perlu khawatir merekrut orang. Bagaimanapun, mereka hanya menginginkan talenta elit, jadi mereka tidak perlu meminta semua orang pergi ke sana setiap hari untuk mendapatkan popularitas.
Kuang Jun telah lama merekrut talenta di Gu Yuezai, dan dia masih bisa merekrut beberapa talenta setiap hari. Namun, talenta-talenta yang baru direkrut tidak bisa langsung diberikan pekerjaan karena belum disaring. Pada hari ini, Si Tu Yufan dan yang lainnya tiba di tempat kompetisi seni bela diri Tiongkok. Banyak orang mengikuti mereka, menunggu untuk melihat mereka bertanding di atas panggung. Namun saat giliran Si Tu Yufan yang naik panggung untuk menantang, semua lawan yang ditantangnya menyerah dan menolak untuk melawan mereka. Banyak sekali orang yang mengikuti mereka hanya untuk menonton pertandingan, namun tidak ada yang berani naik ke panggung untuk menerima tantangan tersebut. Sungguh suku serigala yang serakah, menurutku kita harus menyebutnya suku tikus. Dan rumah Pangeran Song, bukankah sangat sombong? Sekarang bahkan tidak berani menjawab tantangan itu. Yanyang Guan bahkan lebih pengecut. Karena dia adalah seorang pendeta Tao, dia tidak boleh ikut campur. Karena dia terlibat, dia tidak boleh menyerah. Yang paling menjijikkan adalah ninja Jepang. Para master yang sebelumnya menantang kita di Tiongkok Timur sangat cakap. Sekarang mereka takut dan tidak berani naik panggung. Ninja Jepang itu alien dan harus diusir. Istana Song, suku Tanlang, Yanyang perpaduan Guan dan ninja Jepang ibarat mengundang serigala masuk ke dalam rumah. Banyak orang mulai membicarakan topik ini, dan tentu saja beberapa di antaranya disebarkan oleh bawahan Du Feng. Kuil Shaolin akan dibangun kembali di masa depan. Selain sekte Tianji yang paling sulit dihadapi, 3 sekte besar abadi, Kuil Yanyang, suku Tanlang, dan Istana Song, adalah musuh terbesar mereka pegangannya, jadi tentu saja mereka tidak bisa melepaskannya. Banyak orang melihat masalah ini secara langsung dan tidak membiarkan Kuil Yanyang, suku serigala serakah, dan Istana Song berdalih, karena pemuda terbaik dari 3 sekte besar abadi seringkali bersama dengan pemimpin ninja Jepang. Berita tersebut dengan cepat menyebar ke seluruh kota Huaxia, dan untuk sementara waktu, reputasi 3 sekte utama abadi, Kuil Yanyang, suku Tanlang, dan Istana Song, hancur. Banyak orang akan menuding ketika mereka melihat orang-orang dari 3 sekte utama abadi, Kuil Yanyang, suku serigala serakah, dan Istana Song, tidak tahu harus mengutuk apa. Berita yang dibuat Du Feng tidak menyertakan 5 sekte racun, hanya untuk memecah belah mereka. Sekte 5 racun tidak ada hubungannya dengan sekte Tianji, tetapi masih bisa memecah belah mereka. Song Ke dan yang lainnya dengan cepat mendengar segala macam rumor dan segera mengambil tindakan. Awalnya, Song Ke tidak berniat mendiskusikan hasil masalah apapun dengan Tuo Bayun dan yang lainnya, tetapi jika hal seperti ini terjadi, dia harus mencapai kesepakatan dengan Tuo Bayun dan Huo Gui. Kali ini, mereka bertiga berdiskusi tanpa menelepon Ichiro Watanabe dan Han Feng. Apakah kamu juga sudah mendengar beritanya? Masalah ini telah menjadi masalah besar dan tidak akan baik bagi 3 sekte utama abadi kita. Tuo Bayun mengangguk dan berkata ya, kita harus menarik garis yang jelas dengan ninja Jepang sesegera mungkin. Jika tidak, situasinya akan sangat tidak menguntungkan bagi kita. Fire Ghost berkata saya juga setuju untuk menarik garis yang jelas dengan ninja Jepang. Song Ke berkata sekte 5 racun tidak disebutkan dalam rumor. Tampaknya hal ini dilakukan dengan sengaja oleh musuh. Tujuannya adalah untuk membagi hubungan antara sekte 5 racun dan kita. Saya pikir kita harus menarik garis yang jelas dengan ninja Jepang, tetapi dengan 5 racun sekte dapat terus bekerja sama. Tuan Muda Song benar. Sekte 5 racun adalah kekuatan yang sangat kuat, nomor 2 setelah 9 sekte abadi kita. Kita harus terus bekerja sama dengan sekte 5 racun. Song Ke berkata namun, kita harus tampil dengan sekte 5 racun untuk membuat Si Tu Yufan dan yang lainnya berpikir bahwa kita telah kalah. Dengan cara ini, sekte 5 racun dapat memainkan peran yang tak terbayangkan. Tuan Song, Anda memang orang bijak kami. Rencana ini sangat cerdas. Selanjutnya, 3 sekte besar abadi mengklarifikasi bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan ninja Jepang. Pada saat yang sama, mereka juga bertengkar hebat dengan 5 sekte racun dan putus asa. Jaringan intelijen Du Feng berangsur-angsur membaik dan dia segera menerima berita tersebut. Dia memberitahu Si Tu Yufan dan yang lainnya tentang berita tersebut. Si Tu Yufan, rencanamu benar-benar berhasil. 3 sekte besar abadi telah berselisih dengan ninja Jepang dan 5 sekte racun. Dengan cara ini kita memiliki lebih sedikit musuh. Si Tu Yufan berkata saya kira tidak. Para ninja Jepang sudah menganggap kita sebagai musuh. Meskipun 3 sekte besar abadi tidak dapat secara terang-terangan bergabung dengan mereka, mereka memiliki musuh yang sama. Adapun 5 sekte racun, 3 sekte besar sekte abadi seharusnya tidak begitu mudah untuk bergabung dengan mereka. Mereka berselisih, Song Ke dan yang lainnya tidak bodoh. Apakah mereka sedang berakting? Yang Yi bertanya. Itu pasti. Alasan mengapa saya ingin Du Feng menyebarkan berita ini terutama untuk merusak reputasi 3 sekte besar. 3 sekte besar itu tidak populer. Dalam jangka panjang, itu akan sangat bermanfaat bagi rekonstruksi negara. Kuil Shaolin, kata Si Tu Yufan dengan tenang.
Apa rencanamu selanjutnya? Yang Yi bertanya. Situ Yufan menghela nafas. Orang-orang dari 3 sekte besar abadi tidak akan menerima tantangan kita, dan kita tidak perlu membuang waktu pergi ke kompetisi seni bela diri Tiongkok untuk menantang orang lain. Selanjutnya, semua orang akan melakukan segala upaya untuk mempersiapkannya peringkat naga tersembunyi dan berusaha untuk mencapai peringkat yang baik. Ini sangat penting bagi kami dan segalanya harus dikesampingkan. Tidak apa-apa, setelah kompetisi hari ini, semua orang mendapatkan banyak hal, mari kita cerna dengan baik. Yang Yi mengangguk. Situ Yufan berkata selanjutnya, saya akan membantu para petualang itu meningkatkan kekuatan mereka sehingga mereka bisa menjadi pasukan yang kuat secepat mungkin. Serahkan padamu. Yang Yi mengangguk. Tai Mufeng mengajak para petualang untuk melatih formasi, yang diajarkan kepada mereka oleh Situ Yufan. Tidak banyak mata-mata di antara para petualang. Beberapa mata-mata itu diam-diam telah diatur menjadi tim kecil oleh Situ Yufan dan dikirim untuk melakukan tugas. Pada saat yang sama, seseorang secara alami akan menanganinya tanpa membiarkan siapapun menyadarinya. Karena dia tidak ingin mata-mata berhubungan dengan formasi, itu sangat penting. Begitu musuh mengetahui rahasia formasi tersebut akan kehilangan efeknya dan bahkan dapat membahayakan ribuan pasukan tersebut. Ada lebih dari 1.000 orang kuat, lebih dari 900 di antaranya berada di puncak alam Tongjing. Untuk menerobos kemacetan, dibutuhkan lebih dari 900 pil Tongyu. Membeli begitu banyak pil Tongyu akan membutuhkan terlalu banyak uang, jadi dia telah meminta Situ Kong untuk membeli ramuan dalam jumlah besar sebagai persiapan untuk menyempurnakan pil Tongyu sendiri. Saya akan membantu menyempurnakan pil Tongyu. Hasilnya, Situ Yufan dan Yulong mulai menyempurnakan pil Tongyu dengan lancar. Ada lebih dari 900 pil Her Connecting. Jika dihitung 9 pil yang diproduksi dalam satu batch, butuh waktu lama bagi Situ Yufan sendiri untuk memurnikan lebih dari 100 pil Her Connecting. Dengan bantuan Yulong, kecepatan pemurniannya jauh lebih cepat. Seperti kata pepatah, laki-laki dan perempuan bisa bekerja sama tanpa merasa lelah, dan ini memang benar adanya. Hanya dalam 2 hari 2 malam, Situ Yufan dan Yulong memurnikan cukup banyak pil Tongyu dan menyerahkannya kepada Tai Mufeng bersama-sama. Hampir 1.000 orang kuat menerobos kemacetan bersama-sama. Ini benar-benar peristiwa yang luar biasa. Tai Mufeng sangat bersemangat. 290.